Suamiku diam check-in di hotel dengan selingkuhannya, dan teganya ibu mertua ikut bersekongkol dengan mereka. Mereka tidak tahu bahwa aku pemilik hotel itu. Kubuat mereka malu saat aku gerebek kamar mereka bersama dengan seluruh pegawaiku. Hidup mereka hancur seketika. Pagi itu, aroma kopi Arabica yang baru diseduh menguar lembut di udara, berbaur dengan wangi roti panggang yang dilapisi selai srikaya buatan sendiri. Di dapur bergaya modern minimalis dengan kabinet berwarna putih gading dan meja marmer hitam, Aluna bergerak dengan keanggunan yang terlatih. Jemarinya yang lentik menata sarapan di atas piring porselen mahal, sebuah ritual pagi yang tak pernah ia lewatkan selama 5 tahun pernikahannya. Semuanya tampak sempurna. Terlalu sempurna, bahkan. Sayang, dasiku yang biru dongker di mana, ya? Suara bariton itu memecah keheningan. Reza, suaminya, muncul dari arah kamar tidur, tampak gagah dalam kemeja biru langit yang licin dan celana bahan berwarna gelap. Rambutnya yang hitam legam masih sedikit basah, disisir rapi ke belakang. Aluna tersenyum, senyuman yang selalu berhasil membuat Reza merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Di laci kedua dari atas, di sebelah koleksi jam tanganmu, Mas. Sudah aku setrika dari kemarin. Reza mendekat, mengecup kening Aluna sekilas. Kamu memang istri terbaik. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu. Kata-kata itu manis, semanis madu. Dulu, kata-kata itu mampu membuat hati Aluna menghangat sepanjang hari. Namun entah sejak kapan, kehangatan itu mulai terasa seperti bara suam-suam kuku yang nyaris padam. Ada lapisan tipis yang tak kasat mata di antara mereka, sebuah jarak yang tercipta dari pesan-pesan singkat yang dihapus terburu-buru, atau panggilan telepon yang dijawab dengan berbisik di balkon. Sarapan dulu, Mas. Nanti kopinya dingin, ujar Aluna sambil meletakkan secangkir kopi hitam kesukaan Reza di atas meja makan kayu mahoni yang mengilap. Mereka duduk berhadapan. Rumah megah 2 lantai di kawasan elit ini adalah saksi bisu dari apa yang orang lain sebut sebagai pasangan ideal. Reza adalah seorang manajer regional di sebuah perusahaan multinasional yang sedang naik daun. Sementara Aluna, di mata Reza dan keluarganya, adalah seorang istri rumah tangga yang beruntung. Seorang wanita yang pekerjaannya adalah mengurus suami, mengelola rumah, dan sesekali menyibukkan diri dengan bisnis butik online kecil-kecilan miliknya. Setidaknya, itulah yang mereka pikirkan. Oh ya, Aluna, kata Reza di sela-sela kunyahannya. Lusa aku harus keluar kota. Ada pertemuan penting dengan klien di Surabaya. Mungkin sekitar 2 atau 3 hari. Aluna mengangkat alisnya, menghentikan gerakan tangannya yang sedang mengoleskan mentega. Mendadak sekali, kenapa tidak bilang dari kemarin? Baru dikonfirmasi semalam. Proyek besar, sayang. Kalau ini berhasil, posisiku bisa naik jadi direktur. Jelas Reza, matanya berbinar penuh ambisi. Aluna mengangguk pelan, seolah menerima penjelasan itu begitu saja. Baiklah, nanti aku siapkan kopermu. Kamu akan menginap di hotel mana? Belum tahu pasti, tim kantor yang urus. Katanya sih di Hotel Brawijaya Imperial atau semacamnya. Kamu tidak perlu khawatir, jawabnya, sedikit terlalu cepat. Ponsel Reza yang tergeletak di meja bergetar, menampilkan notifikasi pesan di layar. Dengan gerakan refleks yang anehnya terlihat sangat terlatih, Reza segera membalikkan ponsel itu hingga layarnya menghadap ke bawah. Paling dari kantor, gumamnya, menghindari tatapan Aluna. Aluna tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum tipis. Senyuman yang kini lebih terasa seperti sebuah topeng. Ia tahu, ada kebohongan dalam setiap kata dan gerak-gerik suaminya. Kebohongan yang semakin hari semakin sulit untuk disembunyikan. Tepat saat itu, ponsel Aluna sendiri yang berdering. Nama, Ibu Ratih, tertera di layar. Mertuanya. Dengan sedikit helaan napas, Aluna menggeser tombol hijau. Halo, selamat pagi, Bu. Pagi, Aluna,
Sapa suara di seberang dengan nada yang dibuat seramah mungkin, namun tetap terdengar tajam di telinga Aluna. "Reza ada? Ibu mau bicara sebentar." "Ada, Bu. Sebentar." Aluna menyerahkan ponselnya pada Reza. Reza mengambil alih telepon itu dan berjalan menjauh ke arah ruang tamu, punggungnya menghadap Aluna. Percakapan mereka terdengar pelan, diselingi tawa Reza dan anggukan-anggukan kepalanya seolah ibunya bisa melihatnya. "Iya, Bu, semua aman. Tentu saja ibu harus ikut. Biar sekalian bisa istirahat, refreshing." Aluna tidak perlu tahu detailnya. Bilang saja ini urusan pekerjaan Reza. "Sudah diatur semua kok, Bu. Ibu tinggal bawa badan saja. Nanti Reza jemput." Aluna mematung di meja makan. Telinganya mungkin tidak menangkap semua kata, tapi potongan-potongan kalimat itu sudah lebih dari cukup untuk merangkai sebuah gambaran mengerikan di benaknya. "Refreshing? Ibu tinggal bawa badan saja?" Ketika Reza kembali ke meja makan dengan senyum cerah, seolah tidak ada beban sama sekali, Aluna sudah berhasil memasang kembali topeng tenangnya. "Ibu hanya menanyakan kabar," kata Reza sambil mengembalikan ponsel Aluna. Seperti biasa, khawatir dengan anak kesayangannya ini. "Tentu," balas Aluna lembut. "Mas kan memang anak kesayangan ibu." Setelah Reza berangkat kerja dengan mobil sedan hitamnya yang mewah, Aluna tidak langsung membereskan meja makan. Ia berdiri diam selama beberapa menit, membiarkan keheningan rumah menyelimutinya. Aroma kopi yang tadi terasa nikmat kini berubah menjadi pahit di ujung lidahnya. Fatamorgana itu mulai memudar. Rumah tangga yang ia bangun di atas dasar cinta dan kepercayaan kini terasa seperti istana pasir yang siap runtuh diterpa gelombang pertama. Aluna berjalan menuju ruang kerjanya, sebuah ruangan yang jarang dimasuki Reza karena dianggap sebagai tempat Aluna bermain dengan kain dan manik-manik untuk butiknya. Ia duduk di kursi kulitnya yang empuk, membuka laptopnya, dan login ke sebuah sistem yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan butik online. Sebuah portal manajemen internal yang canggih menampilkan data dari beberapa properti mewah. Grafik pemesanan, laporan keuangan, dan daftar tamu VIP. Aluna mengklik salah satu properti paling prestisius miliknya, The Grand Serenity Hotel, Surabaya. Hotel yang sama, yang sering disebut Reza sebagai tolok ukur kemewahan dan target kompetitor hotel-hotel lain tempat ia biasa menginap saat dinas. Hotel yang dibangun Aluna dari nol dengan uang warisan orang tuanya, sebuah rahasia besar yang tidak pernah diketahui oleh Reza maupun keluarga besarnya. Bagi mereka, Aluna hanyalah perempuan biasa yang beruntung dinikahi Reza. Mereka tidak tahu bahwa perempuan biasa ini adalah pemilik dari panggung megah yang sebentar lagi akan mereka masuki. Jari jemari Aluna menari di atas keyboard, matanya menatap tajam ke layar. Ia tidak mencari nama Reza di daftar tamu. Itu akan terlalu bodoh. Ia tahu siapa yang harus dicari. Dengan beberapa klik, ia membuka manifest reservasi untuk lusa. Sebuah nama muncul, dipesan untuk kamar tipe eksekutif suite dengan pemandangan kota terbaik. Kamar yang paling romantis. Atas nama seorang wanita. Sarah Adelia. Nama yang sama dengan nama asisten pribadi baru Reza di kantor. Dan tepat di kolom catatan pemesanan, tertulis sebuah permintaan khusus. 1 ekstra bed untuk tamu tambahan, Ibu Ratih. Mohon disiapkan di ruang duduk terpisah. Terima kasih. Napas Aluna tercekat. Jadi bukan hanya mereka berdua. Ibu mertua yang selama ini selalu bersikap manis di depannya, yang selalu menasihatinya untuk menjadi istri yang patuh, ternyata ikut bersekongkol dalam pengkhianatan paling hina ini. Mereka akan bersenang-senang, berlibur bersama di hotel miliknya, menggunakan fasilitas yang ia bangun dengan keringat dan air matanya. Rasa sakit yang tajam menghantam dadanya, begitu hebat hingga ia sulit bernapas. Namun, rasa sakit itu dengan cepat tergantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Bukan lagi kesedihan, tapi kemarahan yang membeku menjadi tekad. Aluna meraih ponselnya, bukan untuk menangis pada sahabatnya, bukan pula untuk mengkonfrontasi suaminya. Ia menekan nomor panggilan cepat. "Pak Budi," sapanya dengan suara yang tenang namun menyimpan badai.
Pak Budi adalah General Manager kepercayaannya di The Grand Serenity. Selamat pagi, Bu Aluna. Ada yang bisa saya bantu? Pagi. Tolong siapkan penyambutan terbaik untuk tamu di Eksekutif Suite nomor 707 yang akan check-in lusa. Perintah Aluna. Pastikan semua staf terbaik Anda bersiaga. Hening sejenak di seberang. Penyambutan seperti apa yang Ibu maksud? Aluna menatap kosong keluar jendela, ke arah taman yang terawat sempurna. Ironis. Di luar tampak begitu indah, sementara di dalam hatinya, semuanya telah hancur lebur. Sebuah penyambutan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Desisnya. Saya sendiri yang akan memimpin penyambutan itu. Siapkan seluruh kepala departemen dan tim keamanan. Kita akan mengadakan inspeksi mendadak terbesar dalam sejarah The Grand Serenity. Mereka pikir mereka akan berlibur di surga. Mereka tidak tahu bahwa pemilik surga itu baru saja mengubahnya menjadi neraka. Dan Aluna akan dengan senang hati menyeret mereka ke dalamnya. Setelah panggilan telepon dengan Pak Budi berakhir, Aluna tidak langsung beranjak dari kursinya. Ia memutar kursinya perlahan, menghadap jendela besar yang menampakkan taman belakang rumahnya yang rimbun. Keheningan di ruang kerjanya terasa pekat, seolah ikut menahan napas, menunggu badai yang akan datang. Di luar, matahari bersinar terik, tetapi di dalam hati Aluna, musim dingin telah tiba. Dingin, beku, dan mematikan. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wajah yang sama yang setiap pagi tersenyum pada suaminya, kini tampak asing. Matanya yang biasanya memancarkan kehangatan kini berkilat tajam seperti bilah es. Rasa sakit itu masih ada, menggerogoti relung hatinya seperti asam, tetapi di atas rasa sakit itu, telah tumbuh sebuah benteng kokoh yang terbuat dari amarah dan harga diri yang terinjak-injak. Mereka telah meremehkannya. Mereka menganggapnya bodoh, naif, dan buta. Mereka akan segera belajar betapa berbahayanya membangunkan singa betina yang sedang tertidur. Aluna menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan. Sekarang bukan waktunya untuk meratap. Sekarang adalah waktunya untuk berpikir, merancang, dan mengeksekusi. Ia kembali ke laptopnya. Pertama, ia perlu wajah untuk nama Sarah Adelia. Dengan beberapa ketukan cepat, mesin pencari dan media sosial memberikan apa yang ia butuhkan. Profil Sarah di media sosial adalah sebuah etalase dari ambisi dan kepalsuan. Foto-fotonya dipenuhi dengan pose di kafe-kafe mahal, kutipan-kutipan motivasi yang dangkal, dan tas-tas bermerek yang Aluna tahu persis harganya jauh melampaui gaji seorang asisten pribadi. Perempuan muda itu cantik, dengan cara yang sangat jelas dan terpoles. Bibir penuh, tatapan mata yang dibuat menggoda, dan pakaian yang selalu satu langkah terlalu ketat untuk acara kantor. Di salah satu foto pesta perusahaan, Aluna menemukannya. Sarah berdiri tak jauh dari Reza, tertawa dengan kepala sedikit dimiringkan, tatapannya terkunci pada suaminya. Reza, di sisi lain, tampak tersenyum lebar, senyum yang sama yang pernah ia berikan hanya untuk Aluna. Aluna tidak merasakan cemburu. Yang ia rasakan adalah gelombang rasa muak. Perempuan ini bukanlah ancaman karena kecantikannya, tetapi karena kelicikannya. Ia melihat Reza bukan sebagai pria untuk dicintai, tetapi sebagai tiket emas menuju kehidupan mewah yang ia pajang di dunia mayanya. Dan Reza, dengan egonya yang rapuh dan kebutuhannya akan sanjungan, telah jatuh tepat ke dalam perangkapnya. Tepat saat itu, suara dering telepon kembali memecah kesunyian. Kali ini dari Ibu Ratih. Aluna menatap nama itu sejenak, membiarkannya berdering 2 kali sebelum menjawab dengan suara yang ia latih agar terdengar normal dan ramah. Halo, Bu. Ada apa? Aluna, sayang. Ibu hanya mau kasih kabar. Suara Ibu Ratih terdengar manis, terlalu manis. Lusa Ibu mau pergi ikut pengajian akbar di luar kota sama teman-teman arisan Ibu. Mungkin 2 atau 3 hari. Jadi kalau kamu telepon ke rumah dan Ibu tidak ada, jangan khawatir ya. Sebuah kebohongan yang begitu rapi. Aluna hampir tertawa mendengarnya. Pengajian akbar. Sungguh sebuah kedok yang mulia untuk sebuah perbuatan yang begitu hina. Oh, begitu ya, Bu? Wah, bagus sekali. Semoga lancar ya, Bu, acaranya, balas Aluna, suaranya terdengar tulus tanpa celah.
Ibu pergi ke kota mana memangnya? Terdengar jeda sesaat di seberang. Di Cirebon, Nak. Iya, di Cirebon. Sudah lama direncanakan. Baik, Bu. Hati-hati di jalan. Nanti kalau sudah sampai tolong kabari Aluna ya. Tutup Aluna, masih dengan nada menantu yang berbakti. Setelah menutup telepon, Aluna bersandar di kursinya. Cirebon. Mereka bahkan tidak bisa menyamakan alibi mereka. Reza ke Surabaya, sementara ibunya ke Cirebon. Pengkhianatan mereka begitu ceroboh, didasari oleh keyakinan penuh bahwa Aluna tidak akan pernah tahu. Keyakinan itulah yang akan menjadi senjata makan tuan bagi mereka. Malam harinya, ketika Reza pulang, Aluna menyambutnya seperti biasa. Ia mengambil tas kerja suaminya, membawakannya segelas air hangat, dan bertanya tentang harinya. Ia adalah aktris terbaik di panggung sandiwaranya sendiri. Bagaimana pekerjaan hari ini, Mas? Tanyanya sambil menyiapkan makan malam. Melelahkan, seperti biasa. Banyak yang harus disiapkan untuk perjalanan ke Surabaya, jawab Reza sambil melonggarkan dasinya. Ia tampak lelah, tetapi matanya bersinar aneh, sebuah antisipasi yang coba ia sembunyikan. Selesai makan malam, Aluna berkata dengan lembut, biar aku bantu siapkan kopermu untuk lusa, Mas. Supaya besok kamu bisa fokus kerja tanpa harus pusing memikirkan apa yang harus dibawa. Reza tampak terkejut sekaligus senang. Benarkah? Terima kasih, sayang. Kamu memang paling perhatian. Mereka masuk ke dalam walk-in closet mereka yang luas. Aluna membuka koper kabin berwarna perak milik Reza. Dengan tenang, ia mulai memilihkan pakaian. 2 kemeja formal untuk rapat, 1 setelan jas, dan ia berhenti. Mas, apa perlu bawa baju santai yang sedikit bagus? Siapa tahu setelah rapat, klien mengajak makan malam di tempat yang lebih kasual. Usul Aluna, suaranya datar. Ide bagus, sahut Reza antusias. Tolong pilihkan kemeja polo warna biru navy kesukaanku itu, ya. Aluna mengambil kemeja itu. Kemeja yang sama yang Reza pakai saat mereka makan malam romantis merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang keempat. Ia melipatnya dengan rapi, membayangkan kemeja itu akan dipakai Reza saat ia tertawa bersama Sarah di sebuah restoran mewah di Surabaya. Tangannya tidak bergetar. Hatinya tidak goyah. Semakin dalam ia terlibat dalam kebohongan ini, semakin kuat tekadnya untuk menghancurkannya hingga tak bersisa. Ia bahkan menyemprotkan sedikit parfum kesukaan Reza ke dalam koper. Supaya Mas selalu ingat rumah, ujarnya dengan senyum manis. Sebuah sentuhan ironi yang hanya ia sendiri yang mengerti. Keesokan harinya, saat Reza sudah berangkat kerja, Aluna melakukan panggilan video dengan Pak Budi. Wajah pria parubaya yang setia itu tampak serius di layar tabletnya. Pak Budi, saya harap Anda duduk. Ada beberapa perubahan rencana untuk tamu kita di kamar 707. Mulai Aluna, nadanya berubah dari istri rumah tangga menjadi seorang CEO yang tegas. Baik, Bu, saya mendengarkan. Pertama, batalkan reservasi mereka di Executive Suite. Pak Budi mengerutkan kening. Dibatalkan, Bu? Tidak. Pindahkan mereka, koreksi Aluna. Upgrade pemesanan mereka ke Presidential Suite. Gratis. Anggap ini hadiah dari hotel karena mereka adalah tamu yang spesial. Pak Budi tertegun sejenak. Namun sebagai seorang profesional, ia segera mengerti bahwa ada rencana besar di balik perintah ini. Baik, Bu. Presidential Suite akan kami siapkan. Kedua, lanjut Aluna, berikan mereka pelayanan VVIP. Sebotol sampanye mahal saat kedatangan, buket bunga mawar merah terbesar yang bisa Anda temukan, dan coklat praline terbaik. Tugaskan juga seorang personal butler untuk melayani mereka 24 jam. Pastikan mereka merasa seperti raja dan ratu. Raja dan ratu. Ulang Pak Budi pelan, mulai memahami arah permainan ini. Tepat. Semakin tinggi mereka terbang, akan semakin keras mereka jatuh. Desis Aluna. Ketiga, dan ini yang paling penting. Pastikan semua kamera CCTV di koridor lantai atas, lobi, restoran, dan terutama di depan pintu Presidential Suite berfungsi dengan sempurna. Saya mau rekaman dari setiap sudut. Siap, Bu.
Tim keamanan akan saya instruksikan langsung. Terakhir, Pak Budi. Besok, saat mereka sudah check-in dan merasa nyaman, saya akan memberikan Anda sinyal. Sinyal itu adalah panggilan telepon dari saya. Saat saya menelepon, kumpulkan tim Anda. Saya mau Anda, kepala keamanan, kepala housekeeping, dan 2 petugas keamanan tegap ikut bersama saya. Kita akan mengetuk pintu Presidential Suite bersama-sama. Pak Budi mengangguk tegas. Apa alasan yang akan kita gunakan untuk inspeksi mendadak ini, Bu? Aluna tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Kita mendapat laporan adanya aktivitas tidak pantas yang melanggar kebijakan hotel dan mengganggu ketertiban umum dari kamar tersebut. Sebuah alasan yang sangat standar, namun akan sangat efektif. Saya mengerti, Bu. Rencana akan dilaksanakan sesuai perintah. Terima kasih, Pak Budi. Saya mengandalkan Anda. Setelah panggilan berakhir, Aluna menatap koper Reza yang sudah teronggok rapi di sudut kamar. Semuanya sudah siap. Panggung telah ditata, para aktor utama hampir tiba, dan ia, sang sutradara, hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk menaikkan tirai pertunjukan paling memalukan dalam hidup mereka. Pertunjukan di mana ia akan menjadi penonton sekaligus penentu akhir cerita. Pagi hari keberangkatan Reza terasa anehnya normal. Terlalu normal, hingga terasa menyesakan. Aluna, sang maestro sandiwara, memainkan perannya dengan kesempurnaan yang dingin. Ia menyiapkan sarapan favorit Reza, nasi goreng spesial dengan telur mata sapi setengah matang, dan menyajikannya dengan senyum yang tak goyah. Ia bahkan mengingatkan suaminya untuk tidak lupa membawa pengisi daya ponsel dan power bank. Nanti di sana pasti sibuk sekali, Mas. Jangan sampai kehabisan baterai, nanti aku khawatir, ujarnya, suaranya terdengar lembut dan penuh perhatian. Setiap kata adalah kebohongan yang terkalibrasi dengan sempurna. Reza, yang sepenuhnya termakan oleh sandiwara itu, menatapnya dengan tatapan yang seolah penuh cinta. Kamu memang yang paling mengerti aku. Aku pasti akan sering-sering meneleponmu, sayang. Memberi kabar. Aluna hanya mengangguk, hatinya terasa seperti batu. Tentu saja kau akan menelepon, pikirnya sinis, untuk memastikan alibimu tetap aman, untuk menenangkanku agar kau bisa leluasa berzina dengan perempuan itu. Saat Reza berdiri di ambang pintu, koper perak di sampingnya, ia menarik Aluna ke dalam pelukannya. Pelukan itu terasa hampa, hanya formalitas tanpa kehangatan. Aku berangkat, ya. Jaga diri baik-baik di rumah. Hati-hati di jalan, Mas, balas Aluna, menepuk punggung suaminya. Ia menahan keinginan untuk mendorong pria itu menjauh. Semoga pertemuannya lancar dan berhasil. Cepat pulang. Cepat pulang ke nerakamu, bisik suara kejam di dalam benaknya. Ia berdiri di teras, melambaikan tangan saat mobil Reza meluncur keluar dari gerbang, persis seperti yang selalu ia lakukan. Namun, begitu mobil itu hilang di tikungan jalan, senyum di wajah Aluna lenyap seketika. Ekspresinya mengeras, kelembutan yang tadi ditampilkan menguap tanpa jejak, digantikan oleh aura dingin seorang komandan yang hendak menuju medan perang. Ia kembali masuk ke dalam rumah. Keheningan yang menyambutnya tidak lagi terasa damai, melainkan terasa seperti ketenangan sebelum badai besar. Rumah ini, yang dulu menjadi istananya, kini terasa seperti sangkar kosong. Ia tidak membuang waktu. Ia meraih ponselnya dan menghubungi Pak Budi. Status? Tanyanya singkat, tanpa basa-basi. Selamat pagi, Bu Aluna. Saya baru saja mendapat konfirmasi dari sumber saya di bandara. Pesawat atas nama Bapak Reza dan Ibu Sarah, Adelia sudah lepas landas 10 menit yang lalu. Diperkirakan mendarat di Surabaya pukul 10 pagi, lapor Pak Budi dengan efisien. Bagus. Bagaimana dengan tamu kita yang satu lagi? Menurut informasi, Ibu Ratih akan dijemput oleh mereka langsung di bandara. Mereka memesan 1 mobil penjemputan premium atas nama perusahaan Bapak Reza. Aluna tersenyum kecut. Tentu saja. Semuanya menggunakan fasilitas perusahaan. Pengkhianatan ini bahkan dibiayai oleh pekerjaan yang selama ini Reza bangga-banggakan. Mengerti. Siapkan komite penyambutan VVIP di lobi. Pastikan mereka ditangani oleh staf terbaik kita.
Laksanakan rencana persis seperti yang sudah kita diskusikan. Beritahu saya begitu mereka menginjakan kaki di lobi hotel. Siap, Bu. Laporan akan segera saya sampaikan. 2 jam berikutnya terasa seperti selamanya. Aluna tidak bisa diam. Ia mondar-mandir di ruang kerjanya. Otaknya memutar ulang setiap detail rencananya, mencari celah atau kemungkinan kesalahan. Namun, rencananya sempurna. Justru kesempurnaan itulah yang membuatnya gugup. Ini adalah pertaruhan besar, bukan hanya untuk balas dendam, tetapi untuk merebut kembali harga dirinya. Tepat pukul 11 siang, ponselnya bergetar. Panggilan dari Pak Budi. Mereka sudah tiba. Bu, lapor Pak Budi dengan suara pelan dan terkendali. 3 orang. Bapak Reza, seorang wanita muda yang saya yakini adalah Sarah Adelia, dan seorang wanita parubaya yang cocok dengan deskripsi Ibu Ratih. Bagaimana reaksi mereka? Tanya Aluna, jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Persis seperti yang Ibu duga. Terpana dengan kemegahan lobi. Wanita muda itu tidak berhenti mengambil foto. Bapak Reza berusaha terlihat biasa, seolah sering datang ke tempat seperti ini, tapi kesombongannya terlihat jelas. Sementara Ibu Ratih tampak sedikit canggung, tapi matanya menjelajahi segalanya dengan tatapan serakah. Deskripsi itu begitu hidup hingga Aluna bisa membayangkannya dengan jelas. Staf kami menyambut mereka, lanjut Pak Budi. Saat proses check-in, resepsionis kami menyampaikan kabar baik. Selamat datang di The Grand Serenity, Bapak Reza. Kami melihat ini adalah kunjungan pertama Anda, dan sebagai bagian dari promosi VVIP kami dengan senang hati memberikan complimentary upgrade untuk Anda ke Presidential Suite kami. Dan, desak Aluna. Mereka terdiam selama beberapa detik. Bu, terkejut. Bapak Reza mencoba menutupi kegembiraannya dengan bertanya, Anda yakin tidak salah? Sementara wanita muda itu memekik pelan. Ibu Ratih yang pertama kali bereaksi antusias. Wah, rezeki sekali. Reza, hotel ini baik sekali, ya? Aluna bisa merasakan kepuasan yang dingin menjalari dirinya. Umpan telah ditelan seluruhnya. Mereka baru saja diantar ke lantai paling atas oleh Guest Relations Manager kami. Butler pribadi sudah menunggu di depan pintu suite untuk menyambut mereka. Tutup Pak Budi. Kerja bagus, Pak Budi. Terus awasi mereka. Jangan terlalu mencolok. Saya mau mereka merasa benar-benar bebas dan nyaman. Biarkan mereka menikmati hadiah mereka selama beberapa jam. Saya akan berangkat ke Surabaya dengan penerbangan pukul 3 sore. Sampai jumpa di sana. Setelah menutup telepon, Aluna merasa aliran adrenalin yang luar biasa. Fase pertama berhasil tanpa celah. Kini giliran dirinya untuk bergerak. Ia naik ke kamarnya, membuka lemari pakaian yang berisi gaun-gaun dan pakaian santai yang biasa ia kenakan. Ia mengabaikan itu semua. Tangannya bergerak ke bagian paling belakang, mendorong gantungan baju, dan mengeluarkan sebuah tas pakaian yang jarang ia gunakan. Di dalamnya, tergantung sepotong pakaian yang Reza bahkan tidak tahu ia memilikinya. Sebuah setelan blazer dan celana panjang berwarna hitam kelam, dipadukan dengan blus sutra berwarna merah marun. Pakaian itu bukan milik Aluna sang istri, melainkan milik Aluna sang pemilik bisnis. Pakaian tempurnya. Dengan gerakan yang mantap dan efisien, ia mengemas sebuah tas jinjing kecil. Hanya barang-barang esensial dan setelan pakaian perangnya. Ia menatap pantulan dirinya sekali lagi di cermin. Wajah yang tadi pagi mengantar suaminya dengan senyum palsu kini telah berubah. Tatapan matanya tajam, rahangnya mengeras. Ia bukan lagi korban yang menunggu takdir. Ia adalah takdir itu sendiri. 1 jam kemudian, Aluna sudah berada di dalam taksi menuju bandara. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Reza. Baru sampai hotel, sayang. Tempatnya luar biasa. Meeting poundnya di sini. Seandainya kamu bisa lihat. Aku merindukanmu. Disertai sebuah foto yang buram, hanya menampilkan sudut langit-langit lobi yang megah, sengaja dikaburkan. Aluna menatap pesan itu, sebuah senyum tipis yang dingin terukir di bibirnya. Oh, aku akan melihatnya, Mas, bisiknya pada diri sendiri sambil mengetik balasan. Syukurlah kalau kamu suka tempatnya. Fokus kerja ya, Mas. Aku juga kangen. Ia menekan tombol kirim,
lalu mematikan notifikasi dari nomor suaminya. Permainan telah dimulai. Para pion sudah berada di papan catur. Dan sang ratu, kini sedang dalam perjalanan untuk melakukan skakmat. Pintu kayu jati yang berat dan menjulang tinggi itu terbuka tanpa suara, didorong oleh seorang butler pribadi yang membungkuk hormat. Di baliknya, terhampar sebuah ruangan yang membuat napas Sarah tercekat dan mata Ibu Ratih membelalak. Ini bukanlah kamar hotel, ini adalah istana di atas awan. Presidential Suite The Grand Serenity adalah sebuah mahakarya desain interior. Lantai marmer Italia berkilauan di bawah cahaya lampu kristal yang menggantung megah. Di sebelah kiri, sebuah ruang tamu luas dengan sofa bludru berwarna zamrud menghadap langsung ke dinding kaca raksasa, menyajikan pemandangan 180 derajat kota Surabaya yang terbentang seperti permadani cahaya. Di sebelah kanan, sebuah meja makan dari kayu eboni untuk 8 orang berdiri gagah. Di atasnya sudah tersedia sebotol sampanye yang terendam dalam ember perak berisi es. "Mas, ini gila," bisik Sarah, suaranya bergetar karena takjub. Ia melepaskan genggaman tangannya dari lengan Reza dan berlari kecil ke arah jendela, menempelkan telapak tangannya di kaca dingin itu. "Kita benar-benar di puncak dunia." Reza tersenyum, dadanya membusung penuh kebanggaan. Ia melangkah masuk dengan angkuh, seolah ia terlahir untuk kemewahan seperti ini. "Sudah aku bilang, kan, sayang? Kalau bersamaku, semua yang terbaik akan menjadi milikmu." Ia sengaja mengeraskan suaranya agar ibunya mendengar. Ibu Ratih, setelah pulih dari keterkejutan awalnya, mulai berkeliling ruangan dengan tatapan seorang penilai. Jemarinya yang keriput menyentuh permukaan meja, kain sofa, bahkan kelopak bunga lili segar di dalam vas porselen. "Ini baru hidup, Reza?" Decaknya penuh kekaguman bercampur iri. Ia kemudian menatap putranya dengan pandangan penuh arti. "Coba kalau kamu masih terus-terusan di bawah kendali Aluna, paling banter diajak makan di restoran hotel biasa. Perempuan itu tidak punya selera, terlalu kaku dan perhitungan. Dia tidak akan pernah bisa memanjakan dan melayani suaminya seperti ini." Kata-kata itu adalah musik di telinga Reza. Validasi yang selama ini ia dambakan. Di mata ibunya dan Sarah, ia adalah sang pahlawan, sang penyedia kemewahan, bukan suami yang hidup di bawah bayang-bayang kesuksesan, butik online kecil, istrinya. Sang butler kemudian mempersilakan mereka masuk lebih jauh, menunjukkan kamar tidur utama yang dilengkapi ranjang ukuran Super King dengan spray sutra Mesir, kamar mandi pribadi seluas kamar tidur mereka di rumah dengan jacuzzi dan pemandangan kota, serta satu kamar tidur tamu yang tak kalah mewah untuk Ibu Ratih. "Jika bapak dan ibu memerlukan sesuatu, apapun itu, jangan ragu untuk menekan tombol ini," ujar sang butler sopan sambil menunjuk sebuah intercom. "Saya, pribadi, akan melayani Anda selama 24 jam. Setelah sang butler pamit dan menutup pintu, ketiganya akhirnya bisa melepaskan euforia mereka sepenuhnya. Sarah melompat ke atas ranjang empuk, tertawa lepas. Reza membuka botol sampanye dengan suara letupan yang disambut sorak-sorai, sementara Ibu Ratih sudah sibuk mengambil foto di setiap sudut ruangan untuk ia pamerkan di grup arisannya nanti, tentu dengan cerita yang sudah ia karang sedemikian rupa. "Untuk kita," seru Reza sambil mengangkat gelasnya yang telah terisi buih keemasan. "Untuk proyek yang sukses dan awal yang baru." "Untuk kita, Mas," sahut Sarah, menyambut dentingan gelas Reza. Matanya menatap Reza penuh puja. Atau setidaknya, Reza mengiranya demikian. Ibu Ratih ikut mengangkat gelasnya. "Untuk kebahagiaan anakku satu-satunya." Mereka meneguk sampanye itu, merayakan pengkhianatan mereka di dalam sangkar emas yang tanpa sadar mereka masuki. Di tengah tawa mereka, Reza teringat sesuatu. "Oh, sebentar. Aku harus menelepon Aluna. Janji mau kasih kabar." Sarah memutar bola matanya dengan geli, sementara Ibu Ratih hanya berdecak. Reza memberi isyarat agar mereka diam, lalu berjalan ke arah jendela dengan ponsel di telinga, membelakangi mereka. "Halo, sayang," sapanya dengan nada yang dibuat terdengar lelah. Dari kamarnya yang sunyi di lantai 15 hotel yang sama, Aluna menerima panggilan itu. Ia sudah berganti pakaian. Setelan hitamnya terasa pas di badan, memberinya semacam kekuatan baja. "Halo, Mas." "Sudah sampai?" jawabnya tenang. "Sudah, baru saja. Maaf baru sempat telepon, tadi langsung disambut klien dan rapat persiapan."
Melelahkan sekali, bohong Reza lancar. Di belakangnya, Aluna bisa mendengar samar-samar suara tawa Sarah yang coba ditahan. Tidak apa-apa, Mas. Bagaimana hotelnya? Tanya Aluna, memainkan perannya. Lumayan. Standar hotel bisnis. Tentu tidak ada yang bisa mengalahkan kenyamanan rumah kita. Lanjut Reza. Di seberang sana, Sarah yang mendengar kebohongan itu menangkupkan tangan di mulutnya agar tidak tertawa. Lalu sengaja berjalan mendekati Reza dan melingkarkan tangannya di pinggang pria itu dari belakang. Reza sedikit terkesiap namun tidak menolaknya. Jaga kesehatan, ya. Jangan lupa makan, kata Aluna, suaranya tetap datar. Setiap kata yang keluar dari mulut suaminya adalah bensin yang menyiram api di dalam hatinya. Pasti, sayang. Sudah dulu ya, klien sudah memanggil lagi. Nanti aku telepon lagi. I love you. You too, balas Aluna sebelum memutuskan panggilan. Ia tidak merasakan sakit lagi. Yang ada hanya rasa jijik yang meluap-luap. Ia meletakkan ponselnya dan berjalan ke jendela kamarnya. Dari sudut ini, ia tidak bisa melihat presidential suite, namun ia tahu suite itu ada di atas sana. Puncak dari gedung miliknya, tempat para tikus sedang berpesta pora di lumbung padi sang pemilik. Pesawat Aluna telah mendarat di Surabaya 1 jam yang lalu. Pak Budi telah mengaturnya agar ia bisa masuk melalui akses staf untuk menghindari lobi utama. Kamar yang ia tempati adalah kamar standar, sebuah kontras yang tajam dengan kemewahan di lantai atas. Ini bukan untuk liburan. Ini adalah pos komando. Sebuah pesan masuk ke ponselnya dari Pak Budi. Pesta kecil sedang berlangsung. Sampahnya sudah hampir habis. Mereka memesan layanan kamar, steak, lobster, dan wine paling mahal dari daftar menu kita. Semua ditagihkan ke rekening kamar. Aluna tersenyum dingin. Tentu saja. Biarkan mereka berpesta. Biarkan mereka menumpuk tagihan. Biarkan mereka mencapai puncak kepuasan dan kebahagiaan mereka. Karena Aluna tahu, tidak ada yang lebih memuaskan daripada menyaksikan seseorang jatuh dari tempat yang sangat tinggi. Ia merapikan blazernya, memeriksa pantulannya di cermin. Riasannya tipis namun tegas. Rambutnya disanggul rapi, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Ia tampak seperti seorang eksekutif yang siap menutup sebuah kesepakatan bisnis bernilai miliaran. Dan memang, itulah yang akan ia lakukan. Kesepakatan untuk menutup bab paling memuakan dalam hidupnya. Nikmatilah surga sesaat kalian, bisiknya pada bayangannya sendiri di cermin. Karena sebentar lagi, sang pemilik akan datang menagih sewanya. Waktunya hampir tiba. Waktu merayap lambat di dalam kamar Aluna di lantai 15. Pukul 3 sore telah lewat. Di luar, langit Surabaya mulai diwarnai semburat jingga, namun Aluna tidak sedikit pun terganggu oleh keindahan senja itu. Ia duduk di sebuah kursi kerja, punggungnya lurus, menatap layar tabletnya dengan konsentrasi penuh. Di layar itu tidak ada data mengenai The Grand Serenity, melainkan laporan performa dari 2 bisnis lain miliknya, sebuah perusahaan rintisan teknologi dan investasi properti di Bali, yang ia kelola di bawah nama samaran. Ini adalah caranya untuk tetap berpijak pada realita. Untuk mengingatkan dirinya bahwa Reza, Sarah, dan Ibu Rati hanyalah sebuah episode badai dalam kehidupannya yang jauh lebih besar. Mereka mengira telah menyakiti seorang istri rumah tangga biasa, padahal mereka hanya berhasil mengganggu seorang ratu yang sedang membangun kerajaannya. Ia menggeser layar tabletnya, membuka sebuah folder foto pribadi. Bukan foto pernikahannya dengan Reza, melainkan sebuah foto lama yang sedikit pudar, foto kedua orang tuanya yang tersenyum bahagia, berdiri di depan sebidang tanah kosong. Tanah di mana The Grand Serenity kini berdiri megah. Ayahnya, seorang visioner, telah membeli tanah itu puluhan tahun lalu dengan impian membangun sebuah hotel yang akan menjadi warisan keluarga. Namun, takdir berkata lain. Kedua orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan saat Aluna baru lulus kuliah, meninggalkan impian itu beserta seluruh warisan mereka di pundak Aluna. Aluna membangun hotel ini bukan hanya sebagai bisnis, tapi sebagai monumen cinta untuk mereka. Dan hari ini, monumen itu telah dinodai oleh suaminya sendiri, oleh wanita simpanannya, dan oleh mertuanya. Ini bukan lagi sekadar sakit hati seorang istri. Ini adalah penghinaan terhadap warisan paling suci dalam hidupnya. Keputusannya terasa semakin benar.
Semakin kokoh. Ponselnya di atas meja bergetar pelan, menariknya dari lamunan. Sebuah pesan singkat dari Pak Budi. Pukul 17.05. Layanan kamar telah selesai dibersihkan. Piring-piring kosong dari santapan mewah mereka sudah diangkat. Mereka memasang tanda, privasi, jangan ganggu, di gagang pintu. Dari intercom butler, terdengar suara musik pelan dan tawa. Kondisi aman dan santai. Inilah saatnya. Saat di mana mereka merasa paling aman, paling nyaman, dan paling tak tersentuh. Saat di mana perut mereka kenyang oleh makanannya, kepala mereka pusing oleh sampanyenya, dan hati mereka puas oleh dosa mereka. Aluna berdiri. Ia menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan, melepaskan sisa-sisa terakhir dari Aluna yang rapuh. Yang tersisa kini hanyalah kekuatan murni. Ia mengambil ponselnya dan menekan nomor Pak Budi. Panggilan itu hanya berlangsung 10 detik. Pak Budi, sapanya, suaranya terdengar jernih dan tajam di keheningan kamar. Saatnya. Di ruang kerjanya di lantai dasar, Pak Budi, yang sejak tadi duduk tegap di kursinya, segera berdiri mendengar satu kata perintah itu. Ia meletakkan telepon, meraih radio panggil, HT, di mejanya, dan menekan tombol transmisi. Tirtayasa, Ida. Ke ruang briefing Alfa. Sekarang. Di pos keamanan, Pak Tirtayasa, seorang pria tegap berusia akhir 40-an dengan rahang kokoh dan tatapan mata setajam elang, mantan perwira menengah di kesatuan khusus, mendengar panggilan itu. Tanpa berkata apa-apa, ia berdiri, merapikan seragamnya, dan menunjuk dua anak buahnya yang paling berbadan tegap dan berwajah paling sangar. Kalian berdua, ikut saya. Di sisi lain hotel, Ibu Ida, Kepala Departemen Housekeeping yang telah mengabdi selama belasan tahun, sedang melakukan pemeriksaan rutin. Ia adalah seorang wanita yang disegani, terkenal dengan ketelitian dan standarnya yang sangat tinggi akan kebersihan dan kerapian. Mendengar panggilan Pak Budi, ia segera menyerahkan tugasnya pada wakilnya dan berjalan cepat menuju titik pertemuan. Kurang dari 5 menit kemudian, mereka berlima telah berkumpul di sebuah ruang staf yang tersembunyi di balik koridor layanan. Pak Budi, Pak Tirtayasa, Ibu Ida, dan dua petugas keamanan yang berdiri tegap seperti patung. Atmosfer di ruangan itu terasa tegang dan serius. Selamat sore, mulai Pak Budi, suaranya tenang namun berwibawa. Kita menerima instruksi langsung dari owner. Ada dugaan kuat terjadi pelanggaran berat terhadap kebijakan hotel dan tindakan asusila yang mengganggu ketertiban di Presidential Suite, kamar 2501. Tugas kita adalah mendampingi owner untuk melakukan inspeksi dan penindakan. Paham? Semua mengangguk serempak. Mereka tidak banyak bertanya. Di dunia perhotelan, perintah dari pemilik adalah mutlak. Prioritas utama adalah menjaga profesionalisme. Lanjut Pak Budi, matanya menatap tajam satu persatu. Tidak ada kekerasan fisik kecuali untuk membela diri. Tugas kita adalah menjadi saksi, mengamankan situasi, dan mengikuti arahan dari Ibu Aluna. Tirtayasa, tim Anda bersiaga di sisi pintu. Ibu Ida, Anda akan menjadi saksi dari pihak manajemen. Semuanya jelas? Jelas? Jawab mereka serempak. Sementara itu, Aluna telah keluar dari kamarnya. Ia berjalan menuju lift pribadi yang hanya bisa diakses dengan kartu master. Saat pintu lift terbuka di lantai 25, koridor mewah itu tampak lengang dan sunyi. Karpet tebal berwarna merah marun meredam setiap suara langkahnya. Di ujung koridor, ia bisa melihat timnya telah menunggu dalam formasi yang rapi. Mereka berdiri dalam diam, seperti pasukan yang menunggu kedatangan jenderalnya. Saat melihat Aluna mendekat, dalam balutan setelan hitamnya yang mengintimidasi, dengan aura dingin yang memancar, mereka semua serempak berdiri sedikit lebih tegap. Pak Budi melangkah maju. Ibu Aluna, tim sudah siap, lapornya dengan suara pelan. Aluna mengangguk, matanya menatap lurus ke arah pintu ganda yang megah di ujung sana. Kamar 2501. Gerbang menuju neraka ciptaannya. Di gagang pintunya, tergantung papan kecil bertuliskan, Privasi Place. Sebuah ironi yang begitu pahit. Ia berjalan memimpin, timnya mengikuti dalam diam di belakangnya. Setiap langkah terasa berat, seolah menapak di atas sisa-sisa pernikahannya yang hancur. Hening di koridor itu terasa begitu pekat,
seolah seluruh hotel menahan napas. Ini adalah keheningan terakhir sebelum badai mengamuk. Mereka berhenti tepat di depan pintu. Aluna bisa mendengar samar-samar suara tawa seorang wanita dari dalam. Tawa Sarah. Tawa yang menusuk langsung ke jantungnya, namun kini hanya berfungsi sebagai pemantik api amarahnya yang terakhir. Ia menoleh ke arah Pak Tirtayasa, lalu ke Pak Budi. Wajahnya tanpa ekspresi, matanya berkilat dingin. Tanpa sepatah kata pun, ia memberikan satu anggukan kepala yang tajam dan tegas. Itu adalah sinyalnya. Pak Tirtayasa maju satu langkah, mengangkat tangannya yang terkepal. Seluruh dunia seolah berhenti berputar, menunggu satu suara yang akan menghancurkan segalanya. Buk, buk, buk. 3 ketukan keras di pintu Presidential Suite terdengar, seperti ledakan di tengah keheningan koridor. Suara itu bukan ketukan sopan dari layanan kamar, melainkan gedoran tegas yang menuntut, yang tidak bisa diabaikan. Di dalam, musik jazz yang mengalun lembut seketika terasa sumbang. Reza, yang sedang bersantai di sofa dengan segelas wine di tangan, mengerutkan keningnya. Sarah, yang sedang bersandar manja di bahunya sambil membolak-balik majalah mode, mendengus kesal. Siapa sih? Mengganggu saja. Kan sudah kita pasang tanda, jangan ganggu, gerutu Sarah. Mungkin butler tadi mau memastikan sesuatu. Biar aku yang buka, ujar Reza malas, hendak bangkit. Tidak usah, Mas. Kamu di sini saja. Sarah bangkit lebih dulu, merapikan jubah mandi sutra hotel yang ia kenakan. Ia merasa seperti nyonya besar di istananya sendiri. Dengan langkah angkuh, ia berjalan menuju pintu. Biar aku yang usir. Ia membuka pintu, tidak sepenuhnya, hanya sedikit, dengan ekspresi jengkel yang sudah terpasang di wajahnya. Ya, ada apa? Kata-katanya terputus di tenggorokan. Matanya melebar ngeri. Di hadapannya tidak berdiri seorang pelayan hotel. Di hadapannya berdiri Aluna. Aluna berdiri tegak di tengah koridor, diapit oleh barisan orang-orang berseragam. Wajahnya setenang danau beku, namun matanya menyala dengan api yang bisa membakar seluruh kota. Di belakangnya, Sarah bisa melihat seorang pria parubaya yang berwibawa, seorang kepala keamanan dengan wajah sekeras batu, seorang ibu berseragam Hou Sekeeping dengan tatapan menghakimi, dan 2 penjaga keamanan berbadan raksasa. Wajah Sarah pucat pasi. Rasa angkuh di dirinya menguap seketika, digantikan oleh kepanikan murni. Aluna, kamu ngapain di sini? Gagapnya. Tanpa menjawab, Aluna mendorong pintu hingga terbuka lebar, melangkah masuk seolah ia adalah pemilik tempat itu, dan memang benar. Timnya mengikuti dalam diam, menyebar membentuk formasi setengah lingkaran di ruang tamu, secara efektif memblokir semua jalan keluar. Ada keributan apa sih? Suara Ibu Ratih terdengar dari arah kamar tidur tamu. Ia muncul dengan wajah masam karena tidurnya terganggu. Namun, saat melihat komposisi orang di ruang tamunya, wajahnya langsung berubah pias. Aluna, bagaimana bisa kamu? Masih kurang 1 orang lagi, potong Aluna, suaranya dingin dan tajam, bergema di ruangan yang tiba-tiba senyap. Matanya menatap lurus ke arah pintu kamar tidur utama. Pintu itu terbuka. Reza melangkah keluar, juga mengenakan jubah mandi sutra yang sama persis dengan yang dipakai Sarah. Wajahnya menunjukkan kekesalan. Sarah, ada apa sih lama sekali? Siapa yang data? Kalimatnya membeku. Dunia Reza seolah berhenti berputar. Di sana, di tengah ruang tamu suite mewahnya, berdiri istrinya. Di belakangnya, berdiri barisan staf hotel yang menatapnya dengan ekspresi dingin dan profesional. Gelas wine yang ada di genggamannya bergetar hebat. Aluna, bisiknya, matanya memancarkan horor dan ketidakpercayaan. Kenapa kamu bisa ada di sini? Kamu mengikutiku? Aluna tertawa kecil, tawa tanpa humor yang membuat bulu kuduk merinding. Mengikutimu? Oh, tidak, Mas. Aku tidak perlu repot-repot melakukan itu. Ia mengabaikan Reza sejenak, menoleh pada timnya. Pak Tirtayasa, perintahnya dengan nada seorang CEO, harap pastikan tidak ada yang meninggalkan ruangan ini sampai saya selesai. Siap, Bu. Jawab kepala keamanan itu dengan tegas, membuat Reza, Sarah, dan Ibu Ratih semakin gemetar.
Aluna kembali memusatkan perhatiannya pada trio yang kini mematung seperti terpidana mati. Aku hanya ingin memeriksa tamu-tamu VVIP-ku. Memastikan mereka nyaman. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Bagaimana perjalanan dinasnya? Mas, kliennya menyenangkan? Atau mungkin aku harus bertanya pada ibu? Ia menoleh pada mertuanya yang pucat. Bagaimana pengajian akbar di Cirebon, Bu? Seru? Pertanyaan itu menghantam mereka seperti tamparan. Alibi mereka yang rapuh hancur berkeping-keping di depan para saksi. Aluna, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Seru Reza, akhirnya menemukan suaranya. Ini adalah pembelaan klasik yang terdengar begitu menyedihkan. Ini semua salah paham. Salah paham? Aluna mengangkat satu alisnya. Salah paham mana yang membuatmu memesan kamar atas nama asisten pribadimu? Salah paham mana yang membuat ibumu ikut serta dalam perjalanan dinas MU? Dan salah paham mana yang membuat kalian berdua memakai jubah mandi yang serasi? Ibu Ratih mencoba mengambil alih. Aluna, jaga bicaramu. Ini masalah keluarga, tidak pantas kamu bawa-bawa orang luar. Bentaknya, mencoba menggunakan sisa-sisa otoritasnya sebagai mertua. Orang luar? Balas Aluna dengan senyum sinis yang mematikan. Justru Anda yang orang luar di sini, Bu. Anda, anak Anda, dan perempuan ini, ia melirik Sarah dengan tatapan jijik, hanyalah tamu. Dan sebagai tamu, kalian telah melanggar semua aturan. Ia mengambil langkah maju, kini menjadi pusat perhatian mutlak di ruangan itu. Kalian sepertinya sangat menikmati hadiah, upgrade gratis ke Presidential Suite ini. Ujarnya dengan penekanan di setiap kata. Anggap saja itu bonus perpisahan dariku. Karena, perkenalkan saya Aluna Wiryatmadja, pemilik The Grand Serenity Hotel. Bom itu akhirnya meledak. Keheningan yang mengikuti pernyataan itu lebih keras daripada teriakan manapun. Wajah Reza berubah dari pucat menjadi hijau. Ia menatap Aluna, lalu ke sekeliling ruangan mewah itu, lalu kembali ke Aluna. Otaknya mencoba memproses informasi yang mustahil itu. Istrinya, istri rumah tangganya, pemilik hotel termewah ini, semua kepingan puzzle yang aneh, kekayaan Aluna yang tak pernah ia pertanyakan asalnya, kemandiriannya, tiba-tiba menyatu menjadi sebuah gambaran yang mengerikan. Ibu Ratih ternganga, mulutnya membuka dan menutup tanpa suara seperti ikan kehabisan air. Sarah terhuyung mundur, seolah baru saja dihantam kekuatan tak kasat mata. Ia berselingkuh dengan suami dari wanita yang memiliki istana yang sedang ia pijak. Aluna membiarkan mereka tersiksa dalam kebenaran itu selama beberapa detik sebelum memberikan pukulan terakhirnya. Ia kembali bersikap seperti seorang profesional. Pak Budi, katanya, menoleh pada general manajernya. Tolong siapkan tagihan penuh untuk kamar ini. Tanpa diskon. Harga normal Presidential Suite per malam, ditambah semua makanan, minuman, sampanye, wine, dan layanan VVIP yang telah mereka nikmati. Pastikan ditagihkan ke kartu kredit pribadi atas nama Bapak Reza Adhitama. Reza tersentak. Ia tahu total tagihan itu akan menghabiskan seluruh tabungannya. Aluna kemudian menatap Ibu Ida. Ibu Ida, saya minta maaf Anda harus menyaksikan pemandangan tidak sedap ini. Setelah mereka pergi, tolong perintahkan staf untuk melakukan deep cleaning dan desinfeksi menyeluruh di suite ini. Ganti semua spray, jubah mandi, handuk, bahkan tirainya kalau perlu. Saya ingin semua jejak mereka lenyap. Anggap saja ruangan ini telah terkontaminasi. Setiap kata adalah belati yang mengiris harga diri mereka. Ibu Ida mengangguk dengan tatapan penuh simpati pada Aluna, dan penuh cemoohan pada trio itu. Terakhir, Aluna menatap Pak Tirtayasa. Beri mereka waktu 30 menit untuk mengemasi semua barang mereka dan keluar dari properti saya. Kawal mereka hingga ke lobi, serahkan tagihannya, dan pastikan mereka membayar. Setelah itu, masukkan nama Reza Adhitama, Sarah Adelia, dan Ratih Sudibyo ke dalam daftar blacklist permanen di seluruh jaringan hotel dan properti milik Wiryatmadja Group. Mereka tidak akan pernah diterima lagi, seumur hidup. Setelah perintah terakhirnya yang mutlak itu, Aluna menatap Reza untuk terakhir kalinya. Bukan dengan amarah, bukan pula dengan kesedihan, melainkan dengan tatapan kosong yang dingin.
Tatapan seseorang yang melihat sesuatu yang sudah tidak ada harganya lagi. Ia tidak menunggu jawaban. Ia tidak ingin mendengar permohonan maaf. Pertunjukan telah usai. Tanpa sepatah kata pun lagi, ia berbalik badan dan berjalan keluar dari suite itu. Pintu di belakangnya tertutup pelan, meninggalkan Reza, Sarah, dan Ibu Ratih yang hancur lebur di bawah tatapan dingin para staf hotel. Mereka terperangkap di reruntuhan surga mereka, menghadapi awal dari neraka mereka yang sesungguhnya. Aluna tidak menoleh ke belakang. Saat pintu Presidential Suite tertutup di belakangnya, suara itu seolah menjadi penanda akhir dari sebuah era dalam hidupnya. Era di mana ia adalah Aluna, istri Reza Adhitama. Era itu kini telah musnah, terbakar habis dalam api penghakiman yang baru saja ia sulut. Ia tidak kembali ke kamarnya di lantai 15. Sebaliknya, ia berjalan menuju lift pribadi di ujung koridor dan menekan tombol paling atas, R, untuk rooftop. Pintu lift terbuka, menyambutnya dengan hembusan angin malam Surabaya yang hangat. Ia melangkah keluar menuju Starlight Lounge, sebuah bar eksklusif di puncak The Grand Serenity yang sengaja ia tutup untuk umum malam ini. Ruangan itu kosong dan temaram, dengan dinding kaca yang menyajikan pemandangan kota tanpa batas. Lampu-lampu kota berkelip di bawah sana seperti galaksi buatan manusia. Aluna berjalan ke counter bar, tangannya yang sedikit gemetar meraih sebotol air mineral, bukan alkohol. Adrenalin yang tadi membanjirinya kini mulai surut, meninggalkan rasa lelah yang menusuk hingga ke tulang. Ia duduk di salah satu sofa yang menghadap pemandangan kota, membiarkan keheningan dan ketinggian memberinya jarak dari kekacauan yang baru saja ia ciptakan beberapa lantai di bawahnya. Kemenangan ini tidak terasa manis. Tidak ada euforia. Yang ada hanyalah kelegaan yang hampa. Ia telah melakukan apa yang harus dilakukan. Ia telah mencabut tumor ganas dari hidupnya. Prosesnya menyakitkan, namun perlu. Sementara itu, di dalam sangkar emas di lantai 25, suasana berubah dari tegang menjadi neraka mini yang penuh racun. Begitu pintu tertutup dan Aluna lenyap dari pandangan, meninggalkan mereka hanya dengan para staf yang menjadi sipir penjara, Ibu Ratih adalah yang pertama meledak. "Ini semua gara-gara kamu, perempuan jalang," pekiknya, menuding Sarah dengan jari gemetar penuh amarah. "Kamu yang sudah merusak rumah tangga anakku. Kamu yang menggodanya dengan tubuhmu itu. Dasar tidak tahu malu." Sarah, yang masih syok dan ketakutan, tersentak oleh tuduhan itu. Air matanya yang tadi membeku kini tumpah ruah. "Kenapa jadi saya? Anak ibu sendiri yang mengatakan istrinya bodoh dan tidak becus. Dia yang janjikan saya hidup enak. Saya juga korban." "Kalian berdua, diam," bentak Reza, suaranya parau. Namun, tidak ada lagi kekuatan dalam bentakannya. Ia tampak hancur. Pria yang beberapa jam lalu merasa seperti raja dunia kini, hanyalah seorang pesakitan yang menyedihkan, berdiri dengan jubah mandi di tengah puing-puing kebohongannya. Ia menatap ibunya, lalu ke Sarah. Kita hancur." Pak Tirtayasa maju selangkah, posturnya yang mengintimidasi cukup untuk membungkam pertengkaran mereka. "Anda punya waktu 30 menit, katanya dengan suara datar tanpa emosi. "Sebaiknya segera berkemas." Ibu Ida, tanpa sepatah kata pun, melangkah ke lemari dan mengeluarkan 3 buah kantong laundry besar berwarna hitam, mirip kantong sampah, dan meletakkannya di atas ranjang. Sebuah penghinaan tanpa kata yang begitu telak. Mereka bahkan tidak dianggap pantas untuk menggunakan koper mereka sendiri dengan benar. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah pemandangan yang menyedihkan. Mereka bertiga, di bawah tatapan dingin para staf, pontang-panting memasukkan pakaian dan barang-barang mereka ke dalam kantong-kantong itu. Suara isak tangis Sarah bercampur dengan gerutuan penuh sumpah serapah dari Ibu Ratih dan keheningan putus asa dari Reza. Kemewahan di sekeliling mereka kini terasa seperti sebuah ejekan. Tepat 28 menit kemudian, mereka digiring keluar. Bukan melalui lobi utama tempat mereka masuk dengan angkuh, melainkan melalui koridor layanan dan lift barang yang berbau desinfektan. Ini adalah jalan tikus yang biasa digunakan staf. Sebuah rute yang menghindarkan mereka dari tatapan para tamu lain, namun justru semakin mengukuhkan status mereka sebagai sampah yang sedang dibuang. Mereka tiba di sebuah meja kasir di bagian belakang lobi. Pak Budi sudah menunggu di sana, memegang selembar kertas tagihan.
Total tagihan Anda untuk 1 malam, termasuk semua layanan dan denda atas pelanggaran kebijakan hotel, adalah sebesar. Pak Budi menyebutkan sebuah angka yang membuat lutut Reza lemas. Angka itu setara dengan gaji setengah tahunnya. Saya tidak punya uang sebanyak itu sekarang, bisik Reza, suaranya bergetar. Kami menerima semua jenis kartu kredit, Pak Reza, jawab Pak Budi, profesionalismenya kini terasa seperti belati yang dingin. Dengan tangan gemetar, Reza mengeluarkan dompetnya. Kartu kredit pertamanya ditolak. Begitu pula yang kedua. Limitnya tidak mencukupi. Rasa malu yang membakar menjalari wajahnya. Ia harus menelepon manajer banknya, memohon kenaikan limit darurat dengan alasan yang dibuat-buat, sementara Sarah dan ibunya menatapnya dengan pandangan penuh cemoohan. Akhirnya, setelah proses yang terasa seperti selamanya, transaksi itu berhasil. Rekening banknya terkuras habis. Terima kasih atas kunjungan Anda, kata Pak Budi tanpa senyum. Pintu keluar ada di sebelah sana. Ia menunjuk ke pintu lobi utama. Pak Tirtayasa dan 2 anak buahnya mengawal mereka bertiga. 3 sosok menyedihkan yang menyeret kantong-kantong hitam, melintasi lobi yang berkilauan. Beberapa tamu yang melihat menatap mereka dengan heran. Mereka akhirnya didorong keluar melewati pintu putar kaca, dan ditinggalkan begitu saja di trotoar yang ramai. Angin malam yang tadi terasa hangat kini terasa dingin menusuk. Mereka, yang beberapa jam lalu tiba dengan mobil premium dan disambut bak bangsawan, kini berdiri terlantar di pinggir jalan, tanpa tujuan, dengan kehancuran hidup mereka terbungkus dalam kantong-kantong laundry. Di puncak The Grand Serenity, Pak Budi kembali menghadap Aluna di Starlight Lounge. Semuanya sudah selesai, Bu. Mereka sudah pergi. Aluna mengangguk pelan, matanya masih menatap hamparan lampu kota. Terima kasih, Pak Budi. Untuk Anda dan seluruh tim. Saya tidak akan melupakan loyalitas kalian. Sudah menjadi tugas kami, Bu, jawab Pak Budi. Ia berhenti sejenak, lalu bertanya dengan hati-hati. Apa yang akan Ibu lakukan sekarang? Aluna mengalihkan pandangannya dari jendela, menatap bayangannya sendiri di kaca yang gelap. Ia tidak lagi melihat wajah seorang istri yang tersakiti. Ia melihat wajah seorang wanita yang bebas. Seorang ratu yang baru saja merebut kembali kerajaannya. Sekarang, ulangnya dengan suara yang lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, saatnya bersih-bersih. Pagi datang membawa serta cahaya matahari yang menusuk tajam, seolah ingin menelanjangi semua kebohongan yang tersembunyi dalam kegelapan malam. Bagi Aluna, fajar itu terasa seperti sebuah permulaan. Bagi Reza, itu adalah awal dari mimpi buruk yang paling nyata. Aluna terbangun di kamarnya di The Grand Serenity, bukan karena alarm, melainkan karena kebiasaan. Ia telah tidur selama 4 jam, tidur tanpa mimpi dan anehnya terasa nyenyak. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, tidak ada kecemasan yang mengganjal di dadanya. Yang ada hanyalah kejernihan pikiran yang dingin. Operasi pembersihan dimulai bahkan sebelum ia memesan sarapan. Panggilan pertama yang ia lakukan adalah ke David, pengacara pribadinya yang juga sahabat lama keluarganya. Dev, ini aku, Aluna, sapanya tanpa basa-basi, suaranya mantap. Aluna, tumben sekali telepon pagi-pagi. Ada apa? Jawab suara serak di seberang. Aku butuh surat cerai. Siapkan secepatnya. Alasannya, perselingkuhan dan penipuan. Aku punya semua bukti yang kamu butuhkan. Rekaman CCTV, tagihan hotel atas nama suami dan selingkuhannya untuk kamar yang sama, saksi mata dari seluruh jajaran stafku, dan pengakuan tidak langsung dari ibu mertuaku yang ikut bersekongkol. Hening sejenak. David terkejut, bukan karena berita perceraiannya, tapi karena ketegasan dan kelengkapan bukti yang Aluna miliki. Aku turut prihatin, Aluna. Tentu saja. Kirimkan semua buktinya. Aku akan siapkan draft gugatannya hari ini juga. Soal pembagian aset. Tidak ada yang perlu dibagi, potong Aluna dengan cepat. Rumah di Jakarta atas namaku, dibeli dengan dana warisan sebelum menikah. Semua investasi dan properti lain adalah milik Wiryatmaja Group, tidak ada hubungannya dengan dia. Rekening bersama hanya berisi uang operasional rumah tangga, yang akan segera aku tutup. Dia tidak akan mendapatkan sepeser pun dariku. Pastikan itu, Dev. Aku mengerti.
Kamu sudah memikirkan semuanya, kata David, nadanya kini penuh kekaguman. Aku akan urus. Panggilan kedua adalah ke manajer bank pribadinya. Dalam 15 menit, rekening bersama dibekukan, akses Reza ke kartu kredit suplemen dicabut, dan semua jalur keuangan yang menghubungkan Aluna dengannya telah diputus total. Rantai terakhir yang mengikat mereka kini telah patah. Sementara Aluna dengan tenang menyantap kroasang dan jus jeruknya di ketinggian, beberapa ratus kilometer jauhnya di sebuah motel pengap di pinggiran Jakarta, Reza terbangun dengan sakit kepala yang luar biasa. Bau apak dan asap rokok dari kamar sebelah menyambutnya, sebuah kontras brutal dari aroma terapi mewah di Presidential Suite. Di sofa butut di sudut ruangan, ibunya duduk dengan wajah sembab dan tatapan kosong. Di ranjang sebelah, Sarah masih tertidur, wajahnya berantakan dengan sisa maskara yang luntur. Pemandangan itu tidak lagi membangkitkan gairah, melainkan rasa mual. Malam tadi adalah neraka. Setelah diusir dari hotel, mereka bertiga terlibat dalam pertengkaran paling sengit di pinggir jalan sebelum akhirnya Reza, dengan sisa uang tunai di dompetnya, terpaksa menyewa 2 kamar di motel kumuh ini. 1 untuknya dan Sarah, 1 untuk ibunya. Kenyataan menghantamnya saat ia mencoba membayar sarapan di warung sebelah motel. Kartu debitnya ditolak. Saldo tidak mencukupi. Kartu kreditnya juga ditolak. Terblokir. Dengan panik, ia membuka aplikasi mobile banking. Matanya membelalak ngeri. Saldo di rekening gajinya hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah setelah tagihan hotel monster itu terbayar. Rekening bersama dengan Aluna tidak bisa diakses. Ada apa, Reza? Tanya ibunya, melihat kepanikan di wajah putranya. Uangnya habis, Bu. Aluna, dia memblokir semuanya. Desis Reza, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Sarah, yang terbangun karena suara mereka, ikut menimpali dengan sinis. Bagus. Hebat sekali kamu. Pria yang katanya bisa memberikan segalanya untukku, sekarang bahkan tidak bisa membayar sarapan. Diam kamu, bentak Reza, keputusasaan membuatnya marah. Ia mencoba menelepon Aluna. Panggilan itu langsung dialihkan ke pesan suara. Ia mengirim pesan WhatsApp. Centang 1. Ia telah diblokir. Aku harus pulang. Aku harus bicara dengan Aluna. Ini bisa diselesaikan, gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Sementara itu, Aluna sudah dalam perjalanan kembali ke Jakarta dengan penerbangan pertama. Ia tiba di rumah megahnya sebelum tengah hari. Suasana rumah terasa berbeda. Lebih ringan. Lebih lega. Para asisten rumah tangga menyambutnya dengan tatapan penuh simpati namun hormat. Mereka tahu sesuatu telah terjadi. Aluna mengumpulkan mereka di ruang tengah. Mulai hari ini, Bapak Reza tidak lagi tinggal di sini, ujarnya dengan tenang dan berwibawa. Tolong bantu saya mengemasi semua barang miliknya. Semua pakaian, sepatu, buku, barang-barang pribadi di ruang kerja, semuanya. Masukkan ke dalam boks kardus. Tidak perlu dilipat rapi, cukup masukkan saja. Letakkan semua boks itu di garasi. Saya mau rumah ini bersih dari semua barangnya sebelum sore hari. Tanpa bertanya, para stafnya segera bergerak. Mereka bekerja dengan cepat dan efisien, seolah sedang melakukan operasi pembersihan hama. Sore harinya, sebuah taksi berhenti di depan gerbang rumah megah itu. Reza melangkah keluar, diikuti oleh ibunya. Sarah sudah ia tinggalkan di motel setelah pertengkaran hebat lainnya. Reza menekan bel dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Gerbang itu tidak terbuka. Sebaliknya, interkom berbunyi. Suara satpam baru yang tidak ia kenali terdengar. Maaf, cari siapa, Pak? Saya Reza. Saya pemilik rumah ini, jawab Reza, nadanya tinggi karena frustrasi. Maaf, Pak. Menurut instruksi dari Ibu Aluna, Bapak tidak diizinkan masuk ke dalam properti ini lagi. Dunia Reza runtuh untuk kedua kalinya dalam 24 jam. Apa maksudmu? Ini rumahku juga. Gerbang itu tetap tertutup rapat. Beberapa saat kemudian, gerbang garasi terbuka secara otomatis. Bukan untuk menyambutnya masuk, melainkan untuk memperlihatkan pemandangan yang menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Di sana, berjejer rapi sekitar 20 boks kardus berwarna coklat.
Di atas box paling atas, tergeletak sebuah amplop. Dengan langkah gontai, Reza mendekat. Ia membuka amplop itu. Di dalamnya ada kunci mobil perusahaannya dan selembar kertas dari firma hukum David. Itu adalah surat pemberitahuan awal proses gugatan cerai. Di bawah tatapan iba dari para tetangga yang kebetulan lewat, Reza Adhitama, pria yang kemarin merasa seperti raja, kini berdiri di depan rumahnya sendiri seperti seorang gelandangan, menatap tumpukan barang yang merangkum seluruh sisa hidupnya. Pintu menuju dunianya yang nyaman dan mewah telah tertutup untuk selamanya. Di luar gerbang yang tertutup rapat, sore itu terasa panas dan menyesakan. Reza Adhitama berdiri membatu, selembar surat dari pengacara tergenggam di tangannya yang lemas. Di sekelilingnya, tumpukan boks kardus berwarna coklat menjadi monumen bisu dari kehidupannya yang telah dibongkar dan dibuang. Setiap boks adalah representasi dari 5 tahun pernikahannya, kini tak lebih dari sekadar barang bekas yang menunggu diangkut. Ibu Ratih, yang tadinya terdiam karena shock, kini meledak dalam raungan amarah dan ratapan yang memilukan. Iblis perempuan itu. Aluna. Dasar tidak punya hati. Jeritnya, suaranya melengking dan menarik perhatian beberapa tetangga yang memperlambat mobil mereka untuk menonton drama yang sedang berlangsung. Setelah semua yang kamu berikan padanya, Reza, begini balasannya, mengusir suami dan mertuanya sendiri seperti anjing. Terkutuk kau, Aluna. Setiap kata ibunya terasa seperti cambuk bagi Reza, menambah lapisan rasa malu yang sudah tak tertanggungkan. Ia ingin ibunya diam, tetapi ia tak punya tenaga untuk mengatakannya. Ia hanya bisa berdiri di sana, terhina di depan rumahnya sendiri, di bawah tatapan para tetangga dan seorang satpam yang menatapnya tanpa ekspresi. Kita harus bagaimana sekarang, Reza? Desak ibunya sambil mengguncang-guncang lengannya. Lakukan sesuatu. Dobrak pintunya. Kamu ini suaminya. Sudah tidak ada gunanya, Bu, bisik Reza, suaranya serak. Ia tahu ini sudah berakhir. Aluna yang ia kenal, atau yang ia kira ia kenal, telah tiada. Yang ada kini adalah wanita asing yang dingin dan penuh perhitungan, yang telah merencanakan semua ini hingga ke detail terkecil. Dengan sisa-sisa tenaga, ia mulai mengangkat boks-boks itu satu persatu dan memasukkannya ke dalam bagasi dan kursi belakang mobil perusahaan. Pekerjaan itu terasa berat dan memalukan. Setiap boks terasa seperti sebongkah batu nisan. Setelah mobil terisi penuh sesak, hanya ada satu tempat yang bisa mereka tuju. Rumah masa kecil Reza. Rumah ibunya. Sebuah kemunduran total dalam hidupnya. Selama perjalanan yang sunyi dan mencekam itu, Reza mencoba mencari pegangan. Dalam keputusasaannya, ia menelepon Sarah. Ia berharap, entah kenapa, akan menemukan sedikit simpati atau setidaknya sekutu. Panggilan itu dijawab setelah dering keempat. Apa? Bentak suara Sarah, terdengar serak dan marah. Sarah, ini aku, Reza, mulainya dengan lemah. Aluna, dia mengusirku. Aku. Terus kenapa kamu telepon aku? Potong Sarah dengan kejam. Kamu pikir aku peduli? Dengar ya, Reza. Kamu bilang istrimu itu ibu rumah tangga bodoh yang bisa kamu kendalikan. Ternyata dia itu ratu iblis yang punya hotel. Kamu pembohong. Kamu sudah menghancurkan hidupku, reputasiku. Jangan pernah hubungi aku lagi. Aku tidak mau berurusan dengan pecundang sepertimu. Clay. Panggilan itu diputus. Satu lagi pintu tertutup di hadapannya. Ia kini benar-benar sendirian, hanya ditemani oleh ibunya yang terus-menerus mengomel dan menyalahkannya di kursi penumpang. Mereka tiba di rumah Ibu Ratih, sebuah rumah sederhana di pinggiran kota yang terasa begitu sempit dan pengap setelah terbiasa dengan kemegahan rumah Aluna. Saat mereka sedang membongkar boks-boks itu di teras, ponsel Reza berdering. Kali ini dari atasannya, Pak Hartono. Dengan sedikit harapan, Reza menjawabnya. Halo, Pak. Reza, saya dengar kamu sudah kembali ke Jakarta. Sapa Pak Hartono dengan nada dingin yang tidak seperti biasanya. Saya baru saja menerima laporan yang sangat mengganggu dari bagian keuangan dan HRD. Jantung Reza berdebar kencang. Laporan mengenai perjalanan dinasmu ke Surabaya. Tidak ada pertemuan dengan klien yang dijadwalkan. Sebaliknya, ada tagihan yang luar biasa besar dari Hotel Grand Serenity untuk Presidential Suite atas namamu,
dibebankan pada kartu kredit perusahaan sebelum akhirnya dipindahkan ke kartu pribadimu. Bisakah kamu jelaskan ini? Reza tidak bisa berkata-kata. Lidahnya keluh. Pihak hotel juga mengirimkan keluhan resmi mengenai pelanggaran kebijakan dan tindakan tidak pantas. Lanjut Pak Hartono, suaranya semakin tajam. Reza, ini adalah pelanggaran etika yang sangat serius. Perusahaan tidak bisa mentolerir hal ini. Untuk sementara, kamu saya skors tanpa batas waktu, sambil menunggu hasil investigasi internal. Dan tolong, kembalikan semua aset perusahaan, termasuk mobil yang kamu pakai, ke kantor besok pagi. Klik. Panggilan itu berakhir. Reza terduduk lemas di atas salah satu boks kardus. Dalam waktu kurang dari 24 jam, ia telah kehilangan istri, rumah, kekasih, seluruh uangnya, dan kini pekerjaannya, jabatannya, statusnya. Satu-satunya hal yang menjadi kebanggaannya. Semuanya lenyap. Di sisi lain kota, di dalam rumah yang kini terasa begitu luas dan damai, Aluna berdiri di depan jendela kamarnya. Ia menyaksikan mobil Reza pergi dari kejauhan hingga hilang dari pandangan. Tidak ada air mata. Tidak ada senyum kemenangan. Hanya ada kesunyian yang dalam. Ia berjalan menyusuri setiap ruangan di rumahnya. Jari jemarinya menyentuh permukaan meja yang kosong di ruang kerja yang dulu mereka bagi. Ia membuka lemari pakaiannya, melihat ruang kosong yang ditinggalkan oleh setelan-setelan jas Reza. Rumah itu seolah bisa bernapas lebih lega sekarang. Teleponnya berdering. Itu David, pengacaranya. Aku sudah terima emailmu, kata David. Buktinya lebih dari cukup, Aluna. Ini akan menjadi perceraian yang sangat cepat. Dia tidak akan bisa menyentuh apapun milikmu. Bagaimana keadaanmu? Aluna bersandar di kusen jendela, menatap taman belakangnya yang hijau. Rasanya seperti baru saja menyelesaikan operasi yang sangat rumit. Dev, aku lelah, tapi aku tahu aku akan sembuh. Syukurlah. Kau wanita yang kuat, Aluna. Ayahmu akan sangat bangga. Setelah menutup telepon, Aluna melakukan sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Ia menyalakan pemutar piringan hitam tua peninggalan ayahnya dan memasang album musik klasik Chopin. Alunan piano yang lembut dan melankolis mengalun, mengisi keheningan rumah. Reza selalu membenci musik ini, menyebutnya membosankan dan bikin mengantuk. Aluna memejamkan matanya, membiarkan setiap not meresap ke dalam jiwanya. Ini adalah suaranya. Ini adalah seleranya. Ini adalah dirinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak perlu lagi mengecilkan dirinya untuk memberi ruang bagi ego orang lain. Rumah ini bukan lagi sangkar emas tempat ia memainkan peran sebagai istri. Rumah ini adalah istananya. Dan ia adalah satu-satunya ratu di dalamnya. Operasi pembersihan tahap pertama telah selesai. Kini, saatnya ia mulai membangun kembali, bukan dari puing-puing, tetapi dari fondasi kokoh yang selama ini tersembunyi di bawah permukaan. Di luar gerbang yang tertutup rapat, sore itu terasa panas dan menyesakkan. Reza Adhitama berdiri membatu, selembar surat dari pengacara tergenggam di tangannya yang lemas. Di sekelilingnya, tumpukan boks kardus berwarna coklat menjadi monumen bisu dari kehidupannya yang telah dibongkar dan dibuang. Setiap boks adalah representasi dari 5 tahun pernikahannya, kini tak lebih dari sekadar barang bekas yang menunggu diangkut. Ibu Ratih, yang tadinya terdiam karena shock, kini meledak dalam raungan amarah dan ratapan yang memilukan. Iblis perempuan itu. Aluna. Dasar tidak punya hati. Jeritnya, suaranya melengking dan menarik perhatian beberapa tetangga yang memperlambat mobil mereka untuk menonton drama yang sedang berlangsung. Setelah semua yang kamu berikan padanya, Reza, begini balasannya, mengusir suami dan mertuanya sendiri seperti anjing. Terkutuk kau, Aluna. Setiap kata ibunya terasa seperti cambuk bagi Reza, menambah lapisan rasa malu yang sudah tak tertanggungkan. Ia ingin ibunya diam, tetapi ia tak punya tenaga untuk mengatakannya. Ia hanya bisa berdiri di sana, terhina di depan rumahnya sendiri, di bawah tatapan para tetangga dan seorang satpam yang menatapnya tanpa ekspresi. Kita harus bagaimana sekarang, Reza? Desak ibunya sambil mengguncang-guncang lengannya. Lakukan sesuatu. Dobrak pintunya. Kamu ini suaminya. Sudah tidak ada gunanya,
Bu, bisik Reza, suaranya serak. Ia tahu ini sudah berakhir. Aluna yang ia kenal, atau yang ia kira ia kenal, telah tiada. Yang ada kini adalah wanita asing yang dingin dan penuh perhitungan, yang telah merencanakan semua ini hingga ke detail terkecil. Dengan sisa-sisa tenaga, ia mulai mengangkat box-box itu satu persatu dan memasukkannya ke dalam bagasi dan kursi belakang mobil perusahaan. Pekerjaan itu terasa berat dan memalukan. Setiap box terasa seperti sebongkah batu nisan. Setelah mobil terisi penuh sesak, hanya ada satu tempat yang bisa mereka tuju. Rumah masa kecil Reza. Rumah ibunya. Sebuah kemunduran total dalam hidupnya. Selama perjalanan yang sunyi dan mencekam itu, Reza mencoba mencari pegangan. Dalam keputusasaannya, ia menelepon Sarah. Ia berharap, entah kenapa, akan menemukan sedikit simpati atau setidaknya sekutu. Panggilan itu dijawab setelah dering keempat. "Apa?" bentak suara Sarah, terdengar serak dan marah. "Sarah, ini aku, Reza," mulainya dengan lemah. "Aluna, dia mengusirku." "Aku? Terus kenapa kamu telepon aku?" potong Sarah dengan kejam. "Kamu pikir aku peduli? Dengar ya, Reza. Kamu bilang istrimu itu ibu rumah tangga bodoh yang bisa kamu kendalikan. Ternyata dia itu ratu iblis yang punya hotel. Kamu pembohong. Kamu sudah menghancurkan hidupku, reputasiku. Jangan pernah hubungi aku lagi. Aku tidak mau berurusan dengan pecundang sepertimu." Klik. Panggilan itu diputus. Satu lagi pintu tertutup di hadapannya. Ia kini benar-benar sendirian, hanya ditemani oleh ibunya yang terus-menerus mengomel dan menyalahkannya di kursi penumpang. Mereka tiba di rumah Ibu Ratih, sebuah rumah sederhana di pinggiran kota yang terasa begitu sempit dan pengap setelah terbiasa dengan kemegahan rumah Aluna. Saat mereka sedang membongkar box-box itu di teras, ponsel Reza berdering. Kali ini dari atasannya, Pak Hartono. Dengan sedikit harapan, Reza menjawabnya. "Halo, Pak." "Reza, saya dengar kamu sudah kembali ke Jakarta," sapa Pak Hartono dengan nada dingin yang tidak seperti biasanya. "Saya baru saja menerima laporan yang sangat mengganggu dari bagian keuangan dan HRD." Jantung Reza berdebar kencang. Laporan mengenai perjalanan dinasmu ke Surabaya. Tidak ada pertemuan dengan klien yang dijadwalkan. Sebaliknya, ada tagihan yang luar biasa besar dari Hotel Grand Serenity untuk Presidential Suite atas namamu, dibebankan pada kartu kredit perusahaan sebelum akhirnya dipindahkan ke kartu pribadimu. Bisakah kamu jelaskan ini?" Reza tidak bisa berkata-kata. Lidahnya keluh. Pihak hotel juga mengirimkan keluhan resmi mengenai pelanggaran kebijakan dan tindakan tidak pantas. Lanjut Pak Hartono, suaranya semakin tajam. "Reza, ini adalah pelanggaran etika yang sangat serius. Perusahaan tidak bisa mentolerir hal ini. Untuk sementara, kamu saya skors tanpa batas waktu, sambil menunggu hasil investigasi internal. Dan tolong, kembalikan semua aset perusahaan, termasuk mobil yang kamu pakai, ke kantor besok pagi." Klik. Panggilan itu berakhir. Reza terduduk lemas di atas salah satu box kardus. Dalam waktu kurang dari 24 jam, ia telah kehilangan istri, rumah, kekasih, seluruh uangnya, dan kini pekerjaannya, jabatannya, statusnya. Satu-satunya hal yang menjadi kebanggaannya. Semuanya lenyap. Di sisi lain kota, di dalam rumah yang kini terasa begitu luas dan damai, Aluna berdiri di depan jendela kamarnya. Ia menyaksikan mobil Reza pergi dari kejauhan hingga hilang dari pandangan. Tidak ada air mata. Tidak ada senyum kemenangan. Hanya ada kesunyian yang dalam. Ia berjalan menyusuri setiap ruangan di rumahnya. Jari jemarinya menyentuh permukaan meja yang kosong di ruang kerja yang dulu mereka bagi. Ia membuka lemari pakaiannya, melihat ruang kosong yang ditinggalkan oleh setelan-setelan jas Reza. Rumah itu seolah bisa bernapas lebih lega sekarang. Teleponnya berdering. Itu David, pengacaranya. "Aku sudah terima emailmu," kata David. "Buktinya lebih dari cukup, Aluna. Ini akan menjadi perceraian yang sangat cepat. Dia tidak akan bisa menyentuh apapun milikmu. Bagaimana keadaanmu?" Aluna bersandar di kusen jendela, menatap taman belakangnya yang hijau. Rasanya seperti baru saja menyelesaikan operasi yang sangat rumit. "Dev,
Aku lelah, tapi aku tahu aku akan sembuh. Syukurlah. Kau wanita yang kuat, Aluna. Ayahmu akan sangat bangga. Setelah menutup telepon, Aluna melakukan sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Ia menyalakan pemutar piringan hitam tua peninggalan ayahnya dan memasang album musik klasik Chopin. Alunan piano yang lembut dan melankolis mengalun, mengisi keheningan rumah. Reza selalu membenci musik ini, menyebutnya membosankan dan bikin mengantuk. Aluna memejamkan matanya, membiarkan setiap not meresap ke dalam jiwanya. Ini adalah suaranya. Ini adalah seleranya. Ini adalah dirinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak perlu lagi mengecilkan dirinya untuk memberi ruang bagi ego orang lain. Rumah ini bukan lagi sangkar emas tempat ia memainkan peran sebagai istri. Rumah ini adalah istananya. Dan ia adalah satu-satunya ratu di dalamnya. Operasi pembersihan tahap pertama telah selesai. Kini, saatnya ia mulai membangun kembali, bukan dari puing-puing, tetapi dari fondasi kokoh yang selama ini tersembunyi di bawah permukaan. 1 hari telah berlalu sejak badai itu. Kamis pagi, Aluna terbangun di ranjangnya yang terasa begitu luas. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak terbangun dengan kewajiban untuk memikirkan orang lain. Tidak ada sarapan yang harus disiapkan untuk suami, tidak ada kemeja yang harus dipastikan licin, tidak ada jadwal orang lain yang harus ia sesuaikan. Pagi ini adalah miliknya seutuhnya. Ia memulai harinya dengan yoga di tepi kolam renang, membiarkan sinar matahari pagi yang hangat meregangkan otot-ototnya yang kaku. Udara terasa lebih bersih, kicauan burung terdengar lebih jernih. Setelah itu, ia duduk di teras belakang dengan secangkir teh Earl Grey dan tablet di tangannya, bukan untuk memeriksa gosip, tetapi untuk membaca berita bisnis global. Ia kembali menjadi dirinya sendiri, seorang pemikir strategis, seorang pebisnis, seorang arsitek dari takdirnya sendiri. Pukul 9 pagi, ia mengadakan konferensi video dengan para manajer puncaknya. Wajah Pak Budi dari Surabaya, manajer propertinya di Bali, dan CEO perusahaan teknologinya muncul di layar. Mereka membahas laporan kuartalan dan proyeksi ke depan. Mengenai insiden kecil di Surabaya, ujar Pak Budi dengan hati-hati saat gilirannya berbicara, semuanya sudah ditangani dengan senyap dan profesional. Bu, Suite 2501 telah dibersihkan secara menyeluruh sesuai instruksi. Dan staf yang terlibat telah saya beri bonus pribadi atas diskresi dan loyalitas mereka. Operasional hotel berjalan normal tanpa ada rumor yang bocor. Bagus sekali, Pak Budi. Profesionalisme adalah pilar utama kita, jawab Aluna dengan nada puas. Matanya kemudian beralih ke layar yang menampilkan cetak biru sebuah bangunan. Dan mengenai proyek resort baru kita di Lombok, saya sudah meninjau desainnya. Saya ingin menambahkan pavilion wellness dan spa yang berfokus pada penyembuhan holistik. Saya akan kirimkan konsep detailnya sore ini. Mari kita percepat pembangunannya. Para manajernya saling berpandangan sekilas, terkesan oleh energi dan visi baru dari pimpinan mereka. Aluna yang mereka lihat hari ini bukanlah Aluna yang sebulan lalu tampak sedikit murung dan terdistraksi. Aluna yang ini tajam, fokus, dan penuh gairah. Badai itu tidak menghancurkannya. Badai itu justru telah menyapu bersih semua halangan yang menutupi cahayanya. Ia tidak sedang menyembuhkan luka, ia sedang membangun sebuah kerajaan yang lebih besar. Di belahan kota yang lain, di sebuah gang sempit, tidak ada kerajaan yang sedang dibangun. Yang ada hanyalah puing-puing. Reza terbangun di sofa ruang tamu ibunya yang keras dan berbau kapur barus. Ia tidak bisa tidur di kamar masa kecilnya yang terasa seperti penjara. Boks-boks kardus yang menumpuk di sudut ruangan menjadi pemandangan pertama yang menyambutnya, sebuah pengingat abadi akan kegagalannya. Reza, bangun. Sudah siang, suara cempreng ibunya terdengar dari dapur. Kamu tidak akan menyelesaikan masalah dengan tidur terus. Cepat mandi, lalu pikirkan cara untuk bicara dengan Aluna. Minta maaf, bersujud kalau perlu. Ibu tidak mau hidup susah seperti ini. Nasihat ibunya tidak lagi terasa seperti dukungan, melainkan seperti gerinda yang mengikis sisa-sisa kewarasannya. Meminta maaf pada Aluna? Setelah semua yang terjadi, itu mustahil. Hari ini adalah jadwalnya untuk melakukan hal yang paling memalukan, mengembalikan mobil perusahaan. Ia berpakaian seadanya,
menghindari tatapan ibunya, dan mengendarai sedan hitam itu untuk terakhir kalinya. Setiap kilometer terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Ia, yang dulu selalu masuk lobi kantor dengan dagu terangkat, kini harus parkir di area pengunjung. Ia tidak diizinkan naik ke ruangannya. Seorang staf HRD yang junior menemuinya di lobi, didampingi oleh seorang satpam. Wajah wanita muda itu tampak canggung dan penuh rasa kasihan. "Selamat pagi, Pak Reza," sapanya pelan. "Saya diinstruksikan untuk mengambil kunci mobil dan kartu akses Bapak. Mohon ditandatangani surat serah terima ini." Reza menyerahkan kunci dan kartu identitasnya dengan tangan gemetar. Rasanya seperti menyerahkan seluruh identitasnya. Beberapa mantan rekan kerjanya yang lewat di lobi pura-pura tidak melihatnya, mempercepat langkah mereka atau menundukkan kepala. Ia telah menjadi paria. Wabah yang harus dihindari. "Terima kasih, Pak. Nanti pihak HRD akan menghubungi Bapak lagi mengenai kelanjutan status Bapak," ujar staf itu. Sebuah kalimat formalitas yang Reza tahu artinya adalah, "Jangan harap kami akan meneleponmu lagi." Setelah menandatangani surat itu, ia berbalik dan berjalan keluar dari gedung yang pernah menjadi menara gadingnya. Kini ia benar-benar terdampar. Tidak ada mobil. Uang di sakunya hanya cukup untuk beberapa kali naik ojek. Ia berdiri di tepi jalan yang ramai, panas knalpot dan debu menerpa wajahnya. Pria dalam setelan mahal yang kebingungan di tengah keramaian. Ia memutuskan untuk naik bus kota. Saat ia duduk di kursi plastik yang panas, berdesakan dengan penumpang lain, ia merasakan gelombang keputusasaan yang begitu hebat. Inikah hidupnya sekarang? Dari manajer regional yang dihormati menjadi penumpang bus yang berkeringat? Secara refleks, ia membuka ponselnya, mencari pengalihan. Ia membuka Instagram. Sebuah story dari Sarah muncul di bagian atas. Dengan ragu, ia membukanya. Itu adalah video bumerang segelas koktail dengan latar belakang sebuah bar mewah. Tulisannya, "Cheers for new beginnings and cutting toxic people out of my life. Blessed self-love." Reza menatap layar itu dengan nanar. Semudah itu. Bagi Sarah, ia hanyalah orang beracun yang sudah berhasil dibuang. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah. Perempuan yang kemarin menangis dan berteriak di kamar hotel, hari ini sudah bersulang untuk awal yang baru. Ia menyandarkan kepalanya di jendela bus yang bergetar. Ia benar-benar sendirian. Tidak ada istri, tidak ada kekasih, tidak ada pekerjaan, tidak ada status, tidak ada uang. Debu dari kehancurannya telah mengendap, dan yang terlihat kini hanyalah tanah kosong yang gersang. Dan di tanah itu, ia berdiri seorang diri, tanpa apa-apa. Seminggu setelah malam penghakiman itu, realitas baru telah mengeras menjadi sebuah rutinitas yang menyakitkan bagi Reza dan ibunya. Depresi yang pekat menyelimuti rumah kecil Ibu Ratih, terasa lebih menyesakan daripada tumpukan boks kardus yang masih terbengkalai di ruang tamu. Reza lebih banyak menghabiskan waktunya di kamar, menatap langit-langit, terlalu lumpuh oleh rasa malu dan putus asa untuk bahkan mulai mencari pekerjaan baru. Kehancuran mereka, yang awalnya merupakan rahasia pribadi yang memalukan, tak butuh waktu lama untuk merembes keluar dan menjadi konsumsi publik. Dan ironisnya, sumber kebocoran itu adalah Ibu Ratih sendiri. Dalam usahanya mencari simpati dan memutarbalikkan fakta, ia menelepon adiknya, Tante Lastri, yang terkenal sebagai biang gosip di keluarga besar mereka. Dengan berlinang air mata, Ibu Ratih menceritakan versinya sendiri. Bagaimana Aluna, menantunya yang dingin dan tidak berperasaan itu, tiba-tiba menjadi kaya raya, entah dari mana, mungkin pesugihan, bisiknya, dan dengan kejam mengusir Reza hanya karena sebuah kesalahan kecil, dan fitnah dari perempuan tidak benar. Ia melukiskan dirinya dan Reza sebagai korban dari seorang istri yang gila harta dan kekuasaan. Namun, rencananya untuk menuai simpati menjadi bumerang yang menghantamnya dengan telak. Cerita versinya yang penuh lubang itu justru memicu rasa penasaran. Tante Lastri, dengan keahlian investigasi setingkat agen rahasia, mulai menelepon kerabat lain, mencari potongan informasi. Dan entah bagaimana, mungkin dari sepupu jauh yang kebetulan mengenal salah satu staf hotel, versi cerita yang sesungguhnya mulai terungkap. Versi yang jauh lebih dramatis, lebih memalukan, dan 100 kali lebih menarik. Kabar itu menyebar seperti api di musim kemarau.
Telepon di rumah Ibu Ratih mulai berdering tanpa henti. Namun, panggilan yang datang bukanlah panggilan simpati. "Ratih, aku dengar dari Lastri, benarkah Reza digerebek di hotel mewah di Surabaya? Dan istrinya sendiri yang punya hotel itu?" tanya seorang sepupu dengan nada tidak percaya bercampur rasa ingin tahu yang tak tertahankan. "Bu Ratih, ini saya, Bu RT. Saya dengar ada masalah ya. Soalnya beberapa ibu-ibu di arisan sudah mulai membicarakan." Puncaknya adalah pada hari Sabtu sore, ketika Bima, kakak laki-laki Ibu Ratih, datang tanpa diundang. Pak Bima adalah sesepuh yang dihormati di keluarga. Seorang pensiunan perwira yang menjunjung tinggi nama baik keluarga di atas segalanya. Wajahnya keras dan merah padam saat ia duduk di ruang tamu yang sempit, menatap adiknya dan keponakannya dengan pandangan penuh amarah. "Aku tidak akan basa-basi," mulainya, suaranya berat dan menggelegar. "Kalian berdua sudah mencoreng arang di muka seluruh keluarga besar Sudibyo. Apa yang ada di otak kalian?" "Mas Bima, ini semua salah Aluna. Dia menjebak kami," cicit Ibu Ratih, mencoba membela diri. "Menjebak?" bentak Pak Bima, membuat bahu adiknya bergetar. "Reza yang tidur dengan perempuan lain. Kamu, Ratih, bukannya menasihati anakmu, malah ikut serta dalam perbuatan hina itu. Kalian pikir kami semua bodoh? Cerita kalian sudah tersebar kemana-mana. Keponakanku mempermalukan dirinya sendiri di hotel milik istrinya, lalu diusir seperti pencuri bersama ibunya. Kalian pikir ini lelucon? Ini aib, Ratih. Aib." Reza, yang duduk di sofa usang, hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam. Setiap kata pamannya adalah paku yang menancap di peti mati harga dirinya. "Orang-orang menertawakan kita di belakang," lanjut Pak Bima. "Anak-anakku menelepon, bertanya kebenaran gosip memalukan ini. Selama ini kamu selalu membanggakan Reza, membanding-bandingkannya dengan anak-anak lain. Sekarang lihat, dia bukan hanya gagal sebagai suami, tapi juga sebagai laki-laki. Kehilangan segalanya karena tidak bisa mengendalikan nafsu dan keserakahannya." Pak Bima berdiri, menatap Reza dengan tatapan muak. "Jangan harap ada bantuan dari kami. Bersihkan kekacauan yang sudah kalian buat sendiri. Aku malu mengakui kalian sebagai keluargaku." Setelah kepergian pamannya yang meninggalkan keheningan yang memekakan, Reza akhirnya mengerti. Ia bukan lagi anak emas keluarga. Ia adalah aib. Borok yang harus disembunyikan. Isolasi dan kehinaannya kini telah menjadi absolut. Di sisi lain, di dalam oase ketenangan rumahnya, Aluna menangani situasi ini dengan cara yang sangat berbeda. Ia tahu, cepat atau lambat, kabar perpisahannya akan sampai ke telinga teman-teman dan kerabatnya. Ia memutuskan untuk mengendalikan narasinya sendiri, sebelum rumor liar sempat terbentuk. Ia menyusun sebuah pesan singkat yang elegan, personal, dan tegas, lalu mengirimkannya secara pribadi ke lingkaran terdekatnya. "Teman-teman dan keluarga terkasih. Dengan berat hati namun penuh kepastian, aku ingin memberitahukan bahwa Reza dan aku telah memutuskan untuk berpisah dan akan segera memproses perceraian. Ini adalah keputusan yang sulit, namun mutlak diperlukan untuk kedamaian dan masa depanku. Aku tidak akan membahas detailnya, namun aku ingin kalian tahu bahwa aku baik-baik saja dan berada di tempat yang aman. Aku sangat menghargai dukungan kalian, dan memohon pengertian serta privasi di masa transisi ini. Terima kasih. Dengan cinta, Aluna." Tidak ada drama, tidak ada tuduhan, hanya pernyataan fakta yang berkelas. Respons yang ia terima sangat berbeda dengan yang diterima Ibu Ratih. Ponselnya dipenuhi dengan pesan-pesan dukungan yang tulus. "Aluna, aku turut sedih mendengarnya. Apapun keputusanmu, aku mendukungmu 100%. Kami di sini untukmu, Al. Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan telepon. Mengirimimu pelukan terhangat. Kamu wanita terkuat yang aku kenal." Sore itu, sahabat terdekatnya, Diana, datang membawakan lasagna favorit Aluna. Mereka tidak membicarakan Reza. Mereka membicarakan rencana bisnis Aluna, film baru yang ingin mereka tonton, dan rencana liburan ke Jepang yang sempat tertunda. "Jadi, bagaimana perasaanmu?" "Sejujurnya," tanya Diana lembut saat mereka duduk di teras belakang. Aluna menyesap tehnya, menatap langit senja yang mulai berwarna ungu.
Jujur, aku tidak merasakan benci lagi, Di. Anehnya, aku juga tidak merasa sedih. Aku hanya merasa kosong, tapi dalam artian yang baik. Seperti sebuah ruangan yang akhirnya dibersihkan dari semua perabotan tua yang menyesakan. Ia tersenyum tipis. Dia terasa seperti orang asing sekarang. Seseorang yang pernah aku kenal lama sekali. Yang aku sesali bukan pengkhianatannya. Aku hanya menyesali waktu yang terbuang sia-sia, mencoba membuat orang lain bahagia dengan cara mengecilkan diriku sendiri. Diana mengangguk mengerti, menggenggam tangan sahabatnya. Itu sudah berakhir sekarang. Selamat datang kembali, Aluna Wiryatmadja. Aluna membalas genggaman itu, merasakan kehangatan persahabatan sejati. Di luar sana, dinding-dinding di sekitar Reza dan ibunya semakin rapat menghimpit mereka dengan cemoohan dan penghakiman. Sementara di sini, di dalam dunianya, Aluna justru merasakan dinding-dinding di sekelilingnya runtuh, membuka cakrawala baru yang luas dan penuh kemungkinan. 10 hari telah berlalu sejak dunia Reza Adhitama jungkir balik. Tanggal 17 September 2025, hari Rabu, adalah hari di mana surat-surat resmi mulai berdatangan, mengubah kemalangan dari sekadar aib sosial menjadi konsekuensi hukum dan finansial yang tak terhindarkan. Bagi Aluna, hari itu ditandai dengan sebuah pertemuan di kantor firma hukum David yang megah di pusat distrik bisnis Jakarta. Ruangan itu berbau kopi mahal dan kertas. Udaranya sejuk dan tenang, sebuah antitesis dari kekacauan yang melanda kehidupan Reza. Aluna duduk dengan postur tegak, mengenakan blus berwarna krem dan celana palazzo, memancarkan aura ketenangan dan kendali. Semuanya berjalan lebih lancar dari perkiraan, kata David sambil menyodorkan setumpuk dokumen ke arah Aluna. Surat gugatan cerai sudah diterima dan ditandatangani oleh Reza di alamat ibunya kemarin. Dia tidak mengajukan perlawanan atau tuntutan apapun. Tentu saja, dia tidak punya dasar untuk itu. Dia tidak punya sumber daya untuk itu. Koreksi Aluna pelan, lebih sebagai pernyataan fakta daripada cemoohan. Itu juga, David setuju. Timku sudah memeriksa semua aset. Semuanya aman di bawah kepemilikanmu atau Wiryatmadja Group. Tidak ada celah sedikit pun baginya untuk mengklaim Gonogini. Dalam beberapa bulan, sidang putusan akan selesai, dan kamu akan resmi menjadi wanita bebas, Aluna. Aluna mengangguk, merasakan kelegaan yang membentang di dadanya. Namun, pikirannya sudah melangkah lebih jauh. Setelah ini selesai, Dev, aku ingin kita membahas sesuatu yang lain. Aku berencana mendirikan sebuah yayasan atas nama ayah dan ibuku. David mengangkat alisnya, terkesan. Yayasan? Bergerak di bidang apa? Pendidikan dan pengembangan perhotelan untuk anak-anak muda berpotensi dari keluarga kurang mampu, jelas Aluna, matanya berbinar dengan ide baru. Aku ingin mengubah warisan, pendidikan dan pengembangan perhotelan untuk anak-anak muda berpotensi dari keluarga kurang mampu, jelas Aluna, matanya berbinar dengan ide baru. Aku ingin mengubah warisan orang tuaku bukan hanya menjadi tumpukan aset, tapi menjadi kesempatan bagi orang lain. Aku ingin membangun sesuatu yang abadi. David tersenyum tulus. Itu luar biasa, Aluna. Ayahmu pasti akan sangat bangga. Di saat Aluna sedang merancang masa depan dan membangun warisan, para arsitek kehancurannya sendiri sedang sibuk membayar cicilan pertama dari hutang karma mereka. Sarah Adelia, yang mencoba membangun kembali citranya sebagai profesional muda yang cerdas di media sosial, mendapati bahwa dunia korporat memiliki ingatan yang panjang dan jaringan yang lebih cepat daripada internet. Setelah seminggu mengirimkan puluhan lamaran kerja, ia akhirnya mendapatkan panggilan wawancara untuk posisi asisten manajer di sebuah perusahaan konsultan ternama. Ia datang dengan persiapan penuh, mengenakan blazer terbaiknya dan senyum penuh percaya diri. Wawancara berjalan lancar, hingga manajer HRD yang mewawancarainya, seorang wanita parubaya dengan tatapan tajam, mengajukan pertanyaan terakhir. Di CV Anda tertulis, Anda meninggalkan posisi sebelumnya di Adhitama Corp secara mendadak, ujar wanita itu sambil menatap lekat-lekat ke arah Sarah. Bisa Anda ceritakan sedikit mengenai alasannya? Jantung Sarah berdebar. Tentu, Bu. Saya merasa sudah tidak ada ruang untuk berkembang di sana dan saya mendapatkan tawaran yang lebih baik. Meskipun akhirnya tidak jadi saya ambil, jawabnya dengan kebohongan yang sudah ia latih. Wanita itu tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya.
Begitu ya? Karena yang kami dengar dari beberapa kolega kami di industri, ada sebuah insiden yang kurang profesional di Surabaya yang melibatkan seorang manajer dan asistennya. Anda tahu sesuatu tentang itu? Darah serasa surut dari wajah Sarah. Ia tertangkap basah. Rumor itu telah menyebar. Kisah memalukan tentang penggerebekan di hotel mewah itu telah menjadi legenda bisik-bisik di kalangan HRD se-Jakarta. Ia bukan lagi kandidat potensial. Ia adalah sebuah red flag, sebuah masalah berjalan. Saya rasa ada kesalahpahaman. Gagapnya. Tentu, kata wanita itu, nadanya kini dingin dan final. Terima kasih atas waktu Anda, Sarah. Kami akan menghubungi Anda kembali. Sarah tahu ia tidak akan pernah ditelepon. Saat ia berjalan keluar dari gedung kantor yang megah itu, rasa percaya dirinya hancur lebur. Ambisinya, yang menjadi bahan bakar seluruh hidupnya, kini terhalang oleh dinding reputasi buruk yang ia bangun sendiri. Pintu menuju dunia gemerlap yang ia impikan kini tertutup rapat di depan wajahnya. Bagi Reza, hari itu adalah hari di mana palu godam terakhir dijatuhkan. Sebuah kurir mengantarkan amplop coklat tebal ke rumah ibunya. Di dalamnya, surat pemecatan resmi dari Adhitama Corp. Diberhentikan dengan tidak hormat atas dasar pelanggaran berat kode etik perusahaan. Tidak ada pesangon, tidak ada surat referensi. Namanya telah hangus di industri tempat ia membangun karirnya selama lebih dari 1 dekade. Keputusasaan adalah motivator yang kejam. Dengan uang yang semakin menipis, Reza terpaksa melakukan hal yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Ia mengumpulkan koleksi jam tangan mewahnya, hadiah ulang tahun dan bonus dari Aluna selama bertahun-tahun, dan membawanya ke sebuah toko gadai di kawasan pertokoan yang kumuh. Aroma debu dan keputusasaan menyambutnya saat ia masuk. Pria di balik trali besi menatap koleksi jam tangan itu dengan pandangan bosan. Ini Rolex asli, kata Reza, mencoba menjaga suaranya agar tidak bergetar saat ia menyodorkan jam tangan favoritnya. Dulu harganya. Saya tidak peduli dulu harganya berapa, potong pemilik toko dengan kasar. Saya peduli harganya sekarang berapa kalau saya mau jual lagi. Ia meneliti jam itu sejenak, lalu menyebutkan sebuah angka yang hanya 1/10 dari harga belinya. Tapi, nilainya jauh lebih tinggi dari itu, protes Reza. Kalau begitu jual saja di tempat lain, jawab pria itu acuh tak acuh, hendak mengembalikan jam itu. Tunggu. Baiklah, saya ambil, kata Reza cepat, menelan ludah dan harga dirinya. Ia berjalan keluar dari toko itu dengan segenggam uang kertas lecek di sakunya, dan pergelangan tangan yang terasa anehnya ringan dan telanjang. Uang itu terasa kotor, hasil dari menjual kenangan dan simbol kesuksesan palsunya. Ia menatap pantulan dirinya di etalase toko yang kusam. Pria yang menatap balik bukanlah Reza Adhitama, sang manajer regional yang gagah, melainkan seorang pria parubaya yang tampak lelah, kalah, dan tanpa masa depan. Harga dari pilihannya ternyata jauh lebih mahal dari yang pernah ia bayangkan. Dan ia sadar, ini barulah cicilan pertamanya. 1 bulan telah berlalu. Waktu yang cukup bagi keterkejutan untuk memudar dan bagi keputusasaan untuk mengakar dalam. Di rumah kecil Ibu Ratih, waktu terasa berjalan mundur. Setiap hari adalah pengulangan dari hari sebelumnya. Sebuah siklus keheningan yang canggung, penolakan kerja yang masuk melalui email, dan tatapan tajam penuh kekecewaan dari seorang ibu yang melihat putranya berubah dari sumber kebanggaan menjadi beban yang memalukan. Uang hasil menggadaikan jam tangan Reza menipis dengan cepat, hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari yang paling mendasar. Kemewahan yang dulu mereka anggap biasa, makan di luar, membeli pakaian baru, bahkan berlangganan TV kabel, kini terasa seperti mimpi dari kehidupan orang lain. Mereka terperangkap dalam lembah kemiskinan dan penyesalan, dan udara di lembah itu semakin hari semakin beracun. Keretakan hubungan antara Reza dan ibunya, yang awalnya hanya berupa celah-celah kecil, kini telah menjadi jurang yang menganga. Pemicunya adalah selembar surat tagihan kartu kredit terakhir atas nama Reza yang datang pagi itu. Jumlahnya fantastis, sisa dari cicilan-cicilan gaya hidup mewah mereka yang belum terbayar. Ibu Ratih melempar surat itu ke atas meja di depan Reza, yang sedang termenung menatap secangkir kopi instan. Lihat ini, sentaknya, suaranya parau karena amarah yang tertahan. Utang menumpuk. Panggilan dari bank tidak berhenti. Ini semua karena apa, Reza?
Karena kebodohanmu mengejar perempuan murahan itu. Reza menghela napas lelah. Ia sudah mendengar omelan ini puluhan kali. Sudah, Bu. Tidak usah dibahas lagi. Tidak usah dibahas? Ibu Ratih tertawa sinis. Enak sekali kamu bicara. Dulu kamu yang bangga bisa membelikan ibu apa saja, yang selalu bilang ibu tidak perlu khawatir soal uang. Sekarang lihat, kamu hanya duduk-duduk di sini sepanjang hari seperti mayat hidup. Kamu itu jadi benalu, Reza, benalu di rumah ibumu sendiri. Kata, benalu, itu menghantam Reza seperti sambaran petir. Sesuatu di dalam dirinya, yang telah lama mati rasa, akhirnya pecah. Ia mengangkat kepalanya, menatap ibunya dengan pandangan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Bukan lagi pandangan anak yang patuh, melainkan pandangan pria yang sudah mencapai batasnya. Benalu, desisnya, suaranya rendah dan bergetar. Siapa yang ikut menikmati champagne di hotel itu, Bu? Siapa yang ikut berdecak kagum di Presidential Suite? Siapa yang ikut menjelek-jelekan Aluna di belakangnya, bilang kalau dia istri yang pelit dan tidak bisa melayani suami? Wajah Ibu Ratih memucat. Ibu juga ada di sana. Lanjut Reza, suaranya kini meninggi. Ibu mendukungku. Ibu yang selalu bilang Aluna tidak cukup baik untukku. Ibu yang selalu membanding-bandingkan dia dengan perempuan lain. Ibu yang bilang aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Jadi jangan salahkan semuanya padaku. Ini bukan hanya salahku, Bu. Ini salah kita. Untuk pertama kalinya, Reza membantah ibunya. Ia menelanjangi kemunafikan wanita yang selama ini ia puja. Keheningan yang mengikuti ledakan amarahnya terasa lebih berat daripada teriakan manapun. Mereka saling menatap, bukan lagi sebagai ibu dan anak kesayangan, melainkan sebagai dua orang konspirator gagal yang kini saling menyalahkan atas kehancuran bersama mereka. Ibu Ratih melihat putranya bukan lagi sebagai tiket emasnya, melainkan sebagai cerminan dari keserakahannya sendiri. Dan Reza melihat ibunya bukan lagi sebagai sosok bijaksana, melainkan sebagai sumber dari racun yang telah menghancurkan hidupnya. Ikatan suci antara mereka telah putus. Di saat yang sama, ratusan kilometer jauhnya, Aluna sedang menghirup udara kebebasan. 1 bulan setelah operasi pembersihan itu, rumahnya telah bertransformasi. Ruang kerja Reza telah ia ubah menjadi studio kreatif pribadinya. Dindingnya dipenuhi papan sketsa, sampel kain, dan maket 3 dimensi dari proyek resort barunya di Lombok. Rumah itu kini dipenuhi oleh musik klasik dan aroma bunga sedap malam, cerminan dari jiwa pemiliknya. Proses perceraiannya berjalan mulus di tangan David. Ia tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Reza atau ibu mertuanya. Baginya, mereka adalah hantu dari masa lalu yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghantuinya. Hari itu, ia melakukan sesuatu yang impulsif. Ia mengemasi tas kecil, memasukkan beberapa potong pakaian, buku, dan kameranya, lalu mulai mengemudi sendirian menuju Lembang, Bandung. Sebuah perjalanan yang dulu sering ia usulkan pada Reza, namun selalu ditolak dengan alasan macet atau tidak ada waktu. Mengemudi sendirian di jalan tol yang lengang, dengan alunan musik favoritnya memenuhi mobil, terasa seperti sebuah terapi. Ia bebas menentukan kapan harus berhenti, jalur mana yang harus diambil, lagu apa yang ingin ia dengar. Kebebasan dalam hal-hal kecil ini terasa begitu luar biasa. Ia berhenti di sebuah galeri seni independen di pinggir kota, mengagumi lukisan-lukisan karya seniman lokal. Ia makan siang di sebuah warung kecil dengan pemandangan lembah hijau yang menakjubkan, menikmati setiap suapan tanpa harus mengkhawatirkan selera orang lain. Sore harinya, ia tiba di sebuah villa butik yang tenang, jauh dari keramaian. Dari balkon kamarnya, ia bisa melihat hamparan kebun teh yang hijau dan puncak gunung Tangkuban Parahu di kejauhan. Udara sejuk dan bersih. Ia memesan teh hangat, duduk di kursi rotan, dan membuka buku yang sudah lama ingin ia baca. Saat matahari mulai terbenam, melukis langit dengan warna jingga, merah muda, dan ungu, Aluna meletakkan bukunya. Ia menatap pemandangan di hadapannya, merasakan kedamaian yang begitu dalam, yang sudah bertahun-tahun tidak ia rasakan. Ia memikirkan sebulan terakhir ini. Ia tidak merasa dendam. Ia tidak merasa marah. Ia hanya merasa lega. Ia teringat Reza, bukan dengan kebencian,
melainkan dengan rasa kasihan yang dingin dan berjarak. Kasihan pada pria lemah yang terperangkap dalam egonya sendiri, kasihan pada pria yang menukar berlian dengan pecahan kaca. Pria itu adalah sebuah pelajaran berharga, sebuah bab yang menyakitkan namun perlu dalam buku kehidupannya. Dan bab itu kini telah ia tutup dengan rapat. Aluna meraih ponselnya, bukan untuk memeriksa email pekerjaan, melainkan untuk mengambil foto siluet gunung di cakrawala senja. Ia tidak mempostingnya di media sosial. Foto itu hanya untuknya. Sebuah pengingat akan hari pertama dari sisa hidupnya yang baru. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, sebuah senyum yang tulus, ringan, dan tanpa beban terukir di wajahnya. Ia tidak sedang melarikan diri dari masa lalunya, ia sedang berlari menyongsong masa depannya. 6 bulan kemudian, nama Aluna Wiryatmadja terpampang di majalah bisnis. Yayasan Wiryatmadja resmi diluncurkan, sebuah warisan baru yang gemilang dan menuai pujian. Aluna, dalam foto itu, tersenyum penuh wibawa. Di sebuah bilik sempit kantor call center, Reza melihat berita itu di ponselnya saat istirahat. Gajinya yang kecil hanya cukup untuk bertahan hidup di bawah omelan ibunya yang tak pernah berhenti. Sarah telah menghilang, memblokir semua kontaknya. Melihat senyum Aluna, Reza tidak lagi merasa marah. Yang tersisa hanyalah kehampaan dan kesadaran pahit bahwa ia telah menukar istana dengan debu. Perceraian Aluna telah resmi diputuskan hakim. Ia menjual rumah kenangan pahit itu, sebuah langkah final untuk menghapus jejak masa lalunya. Kini, ia lebih sering tinggal di penthouse pribadinya di puncak The Grand Serenity. Suatu malam, ia berdiri menatap kerlip lampu kota dari balkon yang tinggi. Tidak ada lagi amarah atau sakit hati yang tersisa. Yang ada hanyalah kedamaian yang utuh. Luka dari pengkhianatan itu telah sembuh total. Meninggalkan bukan bekas luka, melainkan lapisan baja yang membuatnya lebih kuat. Ia kini bebas, berdaulat penuh atas kerajaannya dan atas hidupnya sendiri. 1 tahun kemudian, di bawah terik matahari Lombok yang hangat, Aluna berdiri di atas fondasi sebuah bangunan megah yang sedang dalam proses pembangunan. Mengenakan kemeja linen putih, celana kulot, dan sebuah helm proyek di kepalanya, ia menatap hamparan laut biru kehijauan yang terbentang di hadapannya. Ini adalah proyek resort terbarunya, mahakarya dari Wiryatmadja Group sekaligus perwujudan visi barunya. Reza, Sarah, dan Ibu Ratih kini tak lebih dari sekadar gema samar dari masa lalu yang jauh. Mereka adalah bab yang telah selesai ia baca dan tutup rapat-rapat. Seorang arsitek muda di timnya mendekat dengan ragu. Ibu Aluna, visi Anda untuk pavilion wellness yang menyatu dengan tebing ini benar-benar berani. Terima kasih sudah mempercayai kami. Aluna tersenyum, senyum yang kini begitu lepas dan tulus. Jangan pernah biarkan orang lain menentukan batasan untuk visimu, katanya, lebih sebagai nasihat hidup daripada arahan kerja. Jika kau bisa memimpikannya, kau bisa membangunnya. Saat menatap para pekerja yang sibuk membangun impiannya menjadi nyata, Aluna sadar. Balas dendam termanis bukanlah saat ia melihat mereka hancur. Kebahagiaan sejatinya lahir bukan dari kehancuran mereka, melainkan dari proses membangun kembali dunianya sendiri, menjadi lebih besar dan lebih megah dari sebelumnya. Di hadapannya, terbentang lautan biru dan masa depan yang tak terbatas. Dan Aluna Wiryatmadja, sang arsitek takdirnya sendiri, siap untuk membangun semuanya. Tamat.